Saat pertama kali bertemu Feng Yu, 10 juta saja sulit baginya untuk dikabulkan. Sekarang, jangankan 10 juta, ia bisa dengan mudah mendapatkan 100 juta. Dulu, ia iri pada bosnya, yang dihormati ayahnya dan memiliki karir yang jauh lebih baik daripada dirinya. Namun kini, kekayaannya setara dengan ayahnya, dan ia sudah melampaui bosnya. Dan dalam 3 tahun, ia dijamin akan meninggalkan ayahnya. Tidak banyak orang di Hong Kong yang seusia dengannya dan memiliki kekayaan seperti itu, dan mereka semua adalah putra tertua dari keluarga besar. Ambil contoh Li Zikai, putra kedua Li Ka-shing. Perusahaan yang ia dirikan hanya memiliki aset yang sangat sedikit, hanya beberapa ratus juta dolar Hong Kong, yang kini telah ia tinggalkan. Li Zikai menyipitkan mata ketika mendengar bualan Fu Guangzheng. Bisnis Feng Yu tampaknya cukup menguntungkan. Dilihat dari kekayaan Fu Guangzheng, saham Feng Yu lebih dari 3 kali lipat saham Fu Guangzheng. Bukankah itu berarti aset Feng Yu sekarang setidaknya lebih dari 3 miliar dolar Hong Kong? Berapa umur Feng Yu? 20? Bagaimana mungkin dia sudah memiliki kekayaan sebanyak itu? Li Zikai tidak tahu bahwa kekayaan Feng Yu jauh lebih besar dari itu. Belum lagi perusahaan tambang Rusia dan saham yang ia investasikan di Amerika Serikat, asetnya di Jepang saja saat ini bernilai miliaran dolar Hong Kong. Setelah Six Sense go public, asetnya akan meroket. Tuan Feng sangat cakap. Siapa ayahnya? Tanya Li Zikai. Tuan Feng, saya baru bertemu dengannya beberapa kali. Ayahnya seorang petani. Fu Guangzheng sedikit bingung. Mengapa Li Zikai bertanya tentang ayah Feng Yu? Petani? Petani besar? Tapi apakah ada petani besar di daratan? Bukankah daratan itu soal tanah yang terbagi? Tuan kedua Li, apa yang sedang Anda pikirkan? Oh, bukan apa-apa. Feng Yu cukup cakap. Ayahnya memberinya cukup banyak uang pada awalnya, kan? Sepertinya ayahnya tidak memberinya banyak uang pada awalnya. Dia pasti mengumpulkan kekayaannya sendiri, kata Fu Guangzheng sambil mengerutkan kening. Ayah Feng Yu bekerja di sebuah pertanian di daratan, yang setara dengan seorang petani di pinggiran kota Hong Kong. Berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Dia juga telah berbicara dengan Tuan Tua Feng, dan sepertinya Tuan Tua Feng tidak terlalu pandai berbisnis. Dia sendiri yang menghasilkan semua uang itu? Apa yang dia lakukan sampai bisa menghasilkan begitu banyak? Li Zikai tak percaya. Apa ada begitu banyak peluang di daratan? Apa benar-benar semudah itu menghasilkan uang? Dia melakukan banyak hal berbeda. Beberapa di antaranya pasti sudah Anda kenal. Paten VCD itu miliknya, begitu pula kedua merek VCD-nya. Dan saya memiliki perusahaan Aihua Hong Kong, yang memproduksi Walkman, yang merupakan usaha patungan dengan perusahaannya. Dia juga memiliki produk seperti kipas angin tanpa bilah dan pelembab udara. Oh, dan merek pagar terlaris kedua di Tiongkok daratan juga miliknya. Dia juga memiliki sepeda motor, mobil, mesin pertanian, dan saya rasa dia juga memiliki minuman dan farmasi. Tetapi saya tidak memiliki saham di sana. Produk-produk ini keuntungannya tinggi, kan? Saya tidak terlalu yakin. Tetapi jika Anda menghitung uang yang saya hasilkan dari penjualan pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, dan mesin pembelajaran yang sangat populer di luar negeri, Anda akan tahu bahwa keuntungannya pasti sangat tinggi. Yang terpenting adalah dia memiliki teknologi yang dipatenkan, yang hampir memonopoli pasar. Fu Guangzheng mendesah. Tuan muda kedua Li, kenapa kau menanyakan hal ini? Fu Guangzheng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kau mengajakku keluar dan mengobrol, jadi kenapa kau selalu membicarakan Feng Yu? Tuan Feng ingin berinvestasi di perusahaan saya, Yingke Group. Li Zikai tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Mata Fu Guangzheng melebar. Tuan kedua Li, apakah Anda yakin tidak berbohong kepada saya? Feng Yu ingin berinvestasi di grup Yingke Anda? Begitu melihat ekspresi Fu Guangzheng, Li Zikai langsung gugup Guangzheng. Ada apa? Apa ada yang salah? Cepat beritahu aku. Ada masalah apa? Tidak, ada masalah. Tuan Li, bisakah Anda mengizinkan saya membeli beberapa saham di perusahaan Anda? Fu Guang menatap Li Zikai dengan penuh harap. Mulut Li Zikai ternganga. Apa maksudnya? Fu Guangzheng juga akan berinisiatif untuk berinvestasi? Meskipun sebelumnya ia pernah berpikir untuk mengajak Fu Guangzheng berinvestasi, ia tidak pernah menyangka Fu Guangzheng akan benar-benar berinisiatif untuk mengusulkannya. Guangzheng, mengapa Anda ingin berinvestasi di perusahaan saya? Beli saham gak apa-apa, ya? Kalau begitu, tukar saham juga boleh. Aku juga punya saham di perusahaan-perusahaan Hong Kong lainnya. Nanti kalau sudah waktunya, kamu bisa pilih satu, dan aku akan tukar saham denganmu. Gimana? Tidak, Guangzheng. Mengapa kamu ingin berinvestasi di perusahaanku? Karena Feng Yu ingin berinvestasi, kata Fu Guangzheng, wajar saja. Karena Feng Yu ingin berinvestasi? Alasan macam apa itu? Hanya karena orang lain berinvestasi? Kamu mau berinvestasi? Kamu bahkan tidak tahu seluk-beluk bisnis perusahaan kita, tapi kamu mau berinvestasi? Apakah kamu benar-benar percaya pada Feng Yu?
Jika kamu tahu Feng Yu hanya tertarik berinvestasi berdasarkan kata-kataku, tanpa mempelajari apapun tentang perusahaan itu, apakah kamu masih mau berinvestasi? Hanya karena ini? Ya. Tuan Li, sebelumnya mereka bilang perusahaan teknologi tinggi yang Anda dirikan mungkin tidak akan berhasil, dan saya skeptis. Tapi sekarang, saya sangat yakin Anda bisa berhasil, kata Fu Guangzheng dengan yakin. Apakah kau percaya aku bisa berhasil? Li Zikai sangat gembira. Akhirnya ada yang percaya padanya. Sebenarnya, saya percaya pada Feng Yu. Dia tidak pernah rugi dalam investasi apapun. Dia tidak pernah rugi apapun. Dia tidak hanya menghasilkan uang, dia menghasilkan banyak uang setiap kali. Karena dia ingin berinvestasi di perusahaan Anda, itu berarti perusahaan Anda pasti punya potensi besar. Saya sudah beberapa kali melewatkan kesempatan, dan saya benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan ini lagi. Tuan muda kedua Li, bagaimana kalau Anda mempertimbangkan untuk mengizinkan saya berinvestasi dalam bentuk saham, atau bahkan pertukaran saham? Li Zikai merasa agak tidak percaya. Fu Guangzheng adalah salah satu tokoh terkemuka generasi muda di Hong Kong, dan usianya tidak terlalu muda, tetapi ia justru sangat menghormati Feng Yu. Tampaknya dia perlu mempertimbangkan investasi Feng Yu dengan hati-hati. 3 hari kemudian, Feng Yu mengantar Lina ke pesawat. Kali ini, Lina menolak untuk melepaskan Feng Yu. Namun, Feng Yu menelepon Wen Dongjun. Ia telah memesan semua mobil di Beijing, jadi ia bertanya, bisakah kau membantuku menjemput seseorang? Alasan utamanya adalah Feng Yu membeli terlalu banyak untuk Lina. Pakaian dan sepatu memenuhi satu kotak penuh, dan ada satu kotak lagi berisi barang-barang khas Hong Kong. Jika tidak ada yang mengambilnya, Feng Yu khawatir Lina tidak akan bisa mendapatkannya kembali sendirian. Selain itu, Feng Yu juga membawa hadiah spesial untuk Wen Dongjun, sekotak kue pengantin yang benar-benar asli. Setelah Lina pergi, Feng Yu kembali ke kampus. Universitas Hong Kong tidak memiliki hari libur hari nasional. Mereka masih di bawah kekuasaan Inggris, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki hari libur hari nasional seperti di Tiongkok daratan? Untungnya, Universitas Hong Kong tidak melakukan absensi, dan Feng Yu hanya menghadiri beberapa kelas. Para dosen tidak menyadari ketidakhadiran Feng Yu, atau sekadar lupa bahwa ada mahasiswa seperti Feng Yu. Feng Yu juga senang dengan ini. Lebih baik tidak ada yang mengawasinya. Dia bisa memilih untuk menghadiri kelas yang disukainya. Namun, jika tidak ada kegiatan lain, dia tetap akan pergi ke kelas. Membosankan sendirian di rumah. Kebanyakan acara TV di Hong Kong berbahasa Kanton. Akan lebih baik jika ada acara berbahasa Inggris. Jika itu tidak berhasil, Anda dapat memutar film Jepang. Kakak Feng, kenapa kau di sini? Ketika Fu Guangwei melihat Feng Yu, ekspresinya seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Feng Yu, kenapa aku tidak boleh ikut? Meskipun kita tidak satu jurusan, namaku juga ada di jurusan ini, oke? Aku bosan di rumah, ayo jalan-jalan, kata Feng Yu ringan. Membosankan? Bagaimana kalau aku mengajakmu ke klub malam-malam ini? Biar ku beritahu, ada banyak gadis cantik di klub malam. Ketika Fu Guangwei mengatakan ini, matanya berbinar. Feng Yu menatap Fu Guangwei dengan jijik. Klub malam dan gadis-gadis seksi? Generasi kedua yang kaya raya yang berakhir seperti ini benar-benar pecundang. Generasi kedua yang kaya setidaknya akan menemukan model muda, atau mungkin gadis muda yang cantik. Berapa banyak wanita cantik di klub malam yang berdandan rapi itu masih bisa tampil cantik tanpa riasan? Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Jangan menyeretku. Aku tidak tertarik dengan klub malam. Feng Yu menggelengkan kepala dan mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Kakak Feng, kamu dan adikku. Jangan sebut-sebut adikmu, aku tidak kenal dia. Lagi pula, jangan coba-coba menjodohkan kami, kau tahu betul seperti apa adikmu. Wajah Feng Yu memucat ketika Fu Menging disebut. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Fu Menging terakhir kali. Mungkinkah Fu Rongbing masih belum tahu sikap Feng Yu? Tidak. Saudara Feng, aku tidak sedang mencoba menandingi kalian berdua. Aku hanya penasaran. Terakhir kali adikku kembali, dia terus memujimu. Fu Guangwei tampak bingung. Bagaimana mungkin pernyataan kedua orang itu begitu berbeda? Dia ingat kebaikanku? Lupakan saja. Karena tidak ada orang luar yang terlibat, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Terakhir kali, dia memintaku menjadi tameng agar ayahmu tidak mengenalkannya pada pria lain. Sedangkan aku punya pacar. Aku makan malam dengan Guangzheng 2 hari yang lalu. Kalian tidak perlu memikirkanku lagi. Dia bilang begitu, mungkin hanya untuk memanfaatkanku membodohi ayahmu, kata Feng Yu tanpa daya. Sial, kenapa gadis kecil ini belum selesai bicara? Kalau bukan karena wajah keluarga Fu, Feng Yu pasti sudah memusuhinya sejak lama. Fu Guangwei tanpa agak malu ah. Begitukah? Kalau begitu aku akan kembali dan memarahinya. Kakak Feng, jangan pedulikan. Aku akan mentraktirmu minum malam ini sebagai permintaan maafku pada adikku. Tidak, minum saja kalau kamu mau.
Aku berencana menonton film malam ini. Minum bersama teman memang menyenangkan. Tetapi minum bersama orang seperti Fu Guangwei, yang memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda, hanyalah sekadar acara sosial. Apakah Feng Yu perlu menghibur Fu Guangwei? Malam ini, kita nonton film, yuk. Fu Guangwei mengerjap, dan raut wajahnya langsung berubah mesum. Mau nonton film tengah malam? Acara tengah malam? Sial, apa sih yang dipikirkan orang ini? Sial, kamu kan generasi kedua yang kaya. Apa kamu nggak punya ambisi? Urus saja urusanmu sendiri. Aku mau nonton film horor. Saya tahu, ini film horor. Saudara Feng, apakah Anda ingin saya merekomendasikan bioskop yang sangat bagus? Bioskop itu menjamin layar yang besar dan jernih. Tersesat, sial, dia juga anggota generasi kedua keluarga Fu. Jadi kenapa ada jarak yang begitu jauh antara dia dan Fu Guangzheng? Bagaimana dengan pola asuhnya? Bagaimana dengan tradisi keluarganya? Mungkinkah Fu Guangzheng menyembunyikan ini selama ini? Ya, sangat mungkin. Menging, kamu mau kemana selarut ini? Fu Rongbing menghentikan putrinya yang hendak menyelinap keluar rumah. Ayah, aku ada janji dengan teman-temanku untuk menonton film. Tonton film? Film apa? Ini film horor yang dibintangi Lin Zhengying. Kudengar film ini dipersiapkan secara khusus. Film ini akan tayang besok. Kalau kamu tidak menontonnya hari ini, kamu tidak akan bisa menontonnya lagi. Fu Menging menatap ayahnya dengan tatapan memohon. Fu Guangwei, yang sedang duduk di sofa bermain catur dengan ayahnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Adik, apa yang kau katakan? Kau mau pergi ke bioskop? Atau film horor? Ya, ada apa? Kenapa kau tidak ikut denganku?" Fu Menging berpura-pura jual mahal. Ia terus berdoa dalam hati, tolong jangan biarkan Fu Guangwei mengikutinya. Fu Guangwei menunjukkan senyum main-main di wajahnya. Apakah kamu bersama teman? Laki-laki atau perempuan? Astaga, ada apa? Ini bukan urusanmu. Teriak Fu Menging. Pria itu baik, pria itu baik. Cepat pergi, jangan membuat teman-temanmu menunggu dengan cemas. Tidak masalah jika kamu pulang terlambat, bersenang-senanglah, kata Fu Rongbing sambil tersenyum. Kalau anak perempuan orang lain sudah berusia 18 tahun dan pergi menonton film dengan seorang laki-laki di malam hari, ayah mereka pasti tidak akan mengizinkan mereka pergi. Atau kalaupun mereka pergi, ayah mereka pasti akan sangat khawatir. Namun, Fu Menging berbeda. Ketika Fu Rongbing mendengar putrinya akan pergi menonton film dengan seorang pria, ia langsung tersenyum dan sepertinya ingin mengantar putrinya ke sana sendiri. Putri saya akhirnya mau menonton film dengan laki-laki. Ini kemajuan. Menurut dokter, hanya dengan lebih banyak berinteraksi dengan laki-laki, penyakitnya bisa disembuhkan. Ia lebih suka putrinya berganti-ganti pacar daripada tidak punya pacar sama sekali. Malah punya banyak pacar. Fu Menging membanting pintu dan pergi dengan marah, dan Fu Guangwei segera mengacaukan papan catur yang hendak dikalahkannya. Bajingan, apa yang kau lakukan? Teriak Fu Rongbing. Ayah, aku tahu dengan siapa adikku pergi ke bioskop. Kata Fu Guangwei misterius. Dengan siapa? Fu Rongbing terjebak. Ayah, lihatlah, uang sakuku bulan ini tidak cukup. Nanti ikut aku ke atas, dan aku akan memberimu tambahan 50.000 yuan bulan ini. Kata Fu Rongbing gembira. Terima kasih, ayah. Adikku pasti pergi ke bioskop bersama Feng Yu. Aku bertemu Feng Yu di sekolah hari ini, dan dia bilang dia akan pergi ke bioskop malam ini, juga film horor. Adikku juga pergi ke bioskop malam ini, juga film horor. Apa menurutmu itu hanya kebetulan? Fu Guangwei mempercayai kata-kata Feng Yu tadi siang, bahwa Feng Yu dan adiknya sama sekali tidak mungkin bersama. Namun kini faktanya terungkap, keduanya jelas-jelas sudah membuat janji. Pantas saja adiknya kesal kemarin. Pacar Feng Yu datang berkunjung dari daratan. Begitu pacar Feng Yu pergi, dia langsung mengajak adiknya nonton film. Bukankah ini membuktikan ada yang mencurigakan di antara mereka? Feng Yu memang berbohong padaku tadi siang, tapi apa mungkin dia bisa menipuku? Saya detektif super, Wesley. Malam itu, Feng Yu memang pergi ke bioskop. Sementara itu, Fu Menging pergi jalan-jalan dengan seorang teman. Entah teman itu laki-laki atau perempuan itu tidak disebutkan. Sekitar pukul 19, Li Zikai pulang setelah makan malam bersama teman-temannya. Li Keqing sedang duduk di ruang tamu mengobrol dengan putra sulungnya, Li Zheju. Ketika melihat Li Zikai kembali, ia melambaikan tangan untuk menyambutnya. Ayah, bos. Li Zikai agak bingung. Saat ini, mereka berdua seharusnya ada di ruang kerja. Meskipun mereka ada di ruang tamu, mereka seharusnya sedang menonton TV. Apa mereka sengaja menungguku? Zikai, duduklah. Stasiun TV satelit sudah dijual. Bagaimana dengan grup Yingkemyu? Tanya Li Keqing dengan nada khawatir. Tidak apa-apa. Saya sedang mencari pembiayaan. Kalau tidak berhasil, saya akan pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Mengambil pinjaman adalah pilihan terakhir Li Zikai, karena jika ia melakukannya,
Keinginannya untuk segera go public melalui pencatatan pintu belakang akan sulit tercapai. Tanpa IPO, perusahaannya akan kekurangan dana untuk terus berkembang dan tidak akan memenuhi harapannya. Bagaimana ia bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa ia berada di jalan yang benar? Siapa yang Anda cari untuk mengumpulkan dana? Tanya Li Ka-shing penasaran. Fu Guangzheng dari keluarga Fu juga memiliki bos besar di daratan. Ayah, Fu Guangzheng adalah putra kedua keluarga Fu Rongjin. Sepertinya dia yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga Fu di daratan, dan mereka telah meraup untung besar dalam beberapa tahun terakhir, jelas Li Zheju dari samping. Li Ka-shing tentu saja mengenal semua orang kaya generasi tua di Hong Kong. Meskipun tidak mengenal mereka, ia pernah mendengar nama-nama mereka. Namun, bagaimana mungkin Li Ka-shing mengingat nama-nama generasi muda? Anak itu, dia sangat baik. Zekai, apa kau berteman dengannya? Li Ka-shing mengangguk. Setelah penjelasan Li Zheju, ia tahu siapa yang ia bicarakan. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga Fu telah melakukan investasi yang signifikan di Tiongkok daratan. Banyak petinggi di Hong Kong yang berinvestasi di Tiongkok daratan, tetapi tidak ada keluarga lain yang mencapai skala dan kesuksesan sebesar keluarga Fu. Li Ka-shing mengagumi Fu Rongqi karena berani menyerahkan bisnis keluarga Fu kepada seorang pemuda, yang bukan putra tertua, bahkan bukan putranya sendiri. Keluarga Fu memang keluarga yang mapan di Hong Kong. Mereka memang unik dalam membina generasi penerus. Jika tidak, keempat bersaudara Fu Rongqi dan anggota keluarga Fu lainnya tidak akan sesukses ini dan karir mereka pun akan sesukses ini. Guangzheng dan saya sudah berteman selama beberapa tahun, tapi bos salah tentang satu hal. Semua industri di daratan dimiliki oleh Fu Guangzheng, bukan dikelola untuk keluarga Fu. Li Zekai melirik bosnya. Lihatlah keluarga Fu. Setelah mereka memberi Fu Guangzheng uang itu, berapapun penghasilannya nanti, semuanya tetap miliknya. Bagaimana dengan saya? Stasiun TV satelit ini menginvestasikan 400 juta untuk saya. Tanpa menghitung keuntungan yang saya peroleh selama ini, saya akhirnya menjualnya seharga 950 juta, kan? Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya sudah meraup keuntungan 1,5 kali lipat dari perkiraan saya. Bukankah itu membuktikan kemampuan saya? Apa yang terjadi? Uang itu investasi Anda, dan Anda hanya memberi saya persentase kecil. Kalau tidak, apakah perusahaan saya perlu mencari pendanaan? Saya tidak memulai perusahaan ini secara impulsif. Saya sudah melakukan investigasi menyeluruh. Kenapa Anda tidak bisa mempercayai saya? Sekalipun uang stasiun TV itu investasi, tidak bisakah saya mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar? Seandainya saya punya 100 juta lagi, saya akan sepenuhnya aman secara finansial. Tidak bisakah keluarga saya punya 100 juta? Zekai, siapa bos besar di daratan yang kamu bicarakan? Li Ka-shing tidak menanggapi kata-kata putranya dan terus bertanya. Bos Tiongkok daratan bernama Feng Yu, seorang pemuda berusia 20-an. Dia adalah rekan Fu Guangzheng di Tiongkok daratan. Diperkirakan secara konservatif, kekayaan bersihnya lebih dari 3 kali lipat Fu Guangzheng. Artinya dia memiliki aset setidaknya 3 miliar dolar Hong Kong. Jumlahnya pasti lebih banyak, tidak kurang. Li Zekai ingin membuktikan bahwa teman-temannya adalah orang-orang yang cakap. Dan mereka bukan berdasarkan hubungan orang tua, melainkan teman-teman baik yang ia jalin sendiri. Apakah itu dia? Li Ka-shing sedikit terharu. Ayah, pernah dengar tentang dia? Li Zekai sedikit terkejut. Ayah juga kenal Feng Yu? Lebih dari sekadar mendengar tentangnya, aku akan bercerita sedikit dan kau akan mengerti statusnya di daratan. Dia pernah diterima secara pribadi oleh Tuan Deng dan Zhu Tiewan. Siapa? Tuan Deng dan Zhu Tiewan? Li Zekai terkejut. Zhu Tiewan sudah menjelaskannya sendiri, tetapi reputasi Tuan Deng bahkan lebih terkenal. Di mata rakyat Hong Kong, Tuan Deng lebih berkuasa daripada Ratu dan Perdana Menteri, dan merupakan pemimpin sejati Tiongkok. Mengapa dia harus bertemu dengan Feng Yu? Menurutnya, fakta bahwa Zhu Tiewan menerima Feng Yu sudah cukup mencengangkan. Hanya seseorang dengan status seperti ayahnya yang mungkin diterima oleh Ratu Inggris. Bagaimana mungkin Feng Yu memiliki jasa seperti itu? Usianya baru 20 tahun. Ayah saya selalu memiliki koneksi di Tiongkok daratan dan merupakan salah satu pemimpin yang mendukung kembalinya Hong Kong. Jika ayah saya berkata demikian, maka itu pasti benar. Jadi, status Feng Yu jelas tidak sederhana. Sudahkah kau menanyakan latar belakangnya? Tanya Li Ka-shing. Saya berbicara dengan Fu Guangzheng, dan dia mengatakan bahwa Feng Yu memulai dari nol. Modal awalnya hanya puluhan ribu yuan. Dia tampaknya menghasilkan uang dengan berspekulasi di obligasi, lalu mulai berdagang dengan bekas Uni Soviet, dan perlahan berkembang. Yang benar-benar membuat Feng Yu terkenal tampaknya adalah aksi jual singkatnya minyak mentah dengan leverage tinggi selama Perang Teluk. Jelas Li Zekai. Dia menjual minyak mentah dalam jumlah kecil selama Perang Teluk? Li Zheju tak percaya. Harga minyak anjlok saat itu, mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin Feng Yu berani melakukan yang sebaliknya? Fu Guangzheng meyakinkan saya bahwa berita ini benar.
Saya dengar bahkan Fu Rongqi, kepala keluarga Fu, terkesan dengan kemampuan investasi keuangan Feng Yu. Fu Rongqi bahkan makan malam dengannya. Ia beberapa kali menyampaikan hal ini kepada Fu Guangzheng, dan selalu benar. Konon, Feng Yu memiliki hubungan yang erat dengan bekas Uni Soviet dan saat ini sedang berdagang dengan Rusia. Li Ka-shing mengangguk. Anda mengatakan asetnya lebih dari 3 miliar dolar Hong Kong? Saya belum mengonfirmasi hal ini dengan Fu Guangzheng. Tetapi dia mengatakan bahwa dia memiliki saham di Tiongkok Daratan. Saham Feng Yu beberapa kali lipat darinya. Saya memperkirakan secara konservatif 3 kali lipat. Li Ka-shing menggelengkan kepalanya. Kurasa lebih dari itu. Ingatkah kau 2 tahun lalu? Kita mendengar berita yang dianggap semua orang palsu. Fu Rongqi menyapa seorang pemuda di pintu masuk Hotel Peninsula. Li Zikai menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayah bilang orang yang disambut Fu Rongqi secara pribadi adalah Feng Yu? Siapakah Fu Rongqi? Kepala keluarga Fu, salah satu orang terkaya di Hong Kong. Jika kita benar-benar memperhitungkan kekuatan keluarga Fu mungkin bahkan lebih tinggi daripada keluarga Li. Fu Rongqi benar-benar menyapa Feng Yu di pintu? Saya rasa berita ini mungkin benar. Fu Rongqi telah mencatatkan beberapa perusahaan dalam 2 tahun terakhir, dan asetnya jelas lebih dari 15 miliar dolar Hong Kong, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, aset Fu Rongqi setidaknya mencapai 70 hingga 80 miliar dolar Hong Kong. Menurut Anda, berapa jumlah minimum aset yang harus dimiliki Feng Yu agar Fu Rongqi berdiri di depan pintu untuk menyambutnya? Fu Rongqi awalnya menyapa Feng Yu sebagai permintaan maaf. Saat itu, aset Feng Yu jauh lebih sedikit daripada Fu Rongqi. Namun, sekarang, aset Feng Yu telah melampaui Fu Rongqi, tetapi tidak ada yang tahu. Li Zikai dan Li Ziju saling menatap, tak satu pun dari mereka mampu menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20 tahun, dari tempat yang terbelakang secara ekonomi seperti Tiongkok Daratan, bisa menjadi monster seperti itu? Menurut ayahnya, aset Feng Yu saat ini setidaknya 6 miliar dolar Hong Kong, atau bahkan lebih. Li Ka-shing menepuk pundak Li Zikai dan berkata, jika kamu bisa meyakinkan mereka untuk berinvestasi di perusahaanmu, berapapun jumlahnya, berapapun kebutuhan perusahaanmu di masa depan, ayah akan menanggungnya. Tuan Muda Li mengajak kita main golf bersama? Tidak. Ada apa? Bukankah kamu bilang kamu mengobrol menyenangkan dengan Tuan Muda Li terakhir kali? Tanya Fu Guangzheng penasaran. Aku tidak bisa main golf. Sialan. Dia tidak pernah main golf selama 2 tahun terakhir. Guangdong adalah satu-satunya tempat di Tiongkok Daratan yang punya lapangan golf, dan itu hanya untuk pengusaha kaya Hong Kong. Feng Yu bahkan belum pernah menginjak rumput lapangan golf. Olahraga aristokrat yang menyebalkan. Bukankah berenang olahraga aerobik terbaik di dunia? Hahaha, aku lupa, di sana nggak ada golf. Kamu bisa main bowling? Atau biliar? Atau snooker? Aku tidak terlalu jago main 2 ini, tapi aku bisa. Kenapa tidak ada 8 bola Cina? 9 bola juga tidak masalah, karena kerja keras bisa membuat perbedaan. Kalau begitu, ayo kita main bowling. Kita bertiga bisa main bareng. Aku sudah telepon untuk pesan tempat dan nanti aku kabari alamatnya. Tuan Muda Li tidak berencana berinvestasi di daratan, jadi Fu Guangzheng tidak khawatir Feng Yu akan semakin dekat dengan Tuan Muda Li, yang akan mengasingkannya dan keluarga Fu. Keluarga Li memang sudah mulai berinvestasi di daratan, tetapi skalanya masih kecil. Jika dia membantu mereka berdua berteman, dia juga akan mendapatkan lebih banyak teman. Intinya, dia jelas tidak rugi. Bang! Mata Feng Yu terbelalak. Dia benar-benar mengenai sasaran dengan bola pertamanya. Sepertinya dia sudah beberapa kali memainkan permainan ini di masa lalunya, tapi belum pernah seberuntung ini. Li Zikai bertepuk tangan dan berjalan mendekat. Saudara Feng, ini benar-benar profesional. Anda begitu rendah hati tadi. Kalau saya tahu lebih awal, saya pasti akan menyarankan bermain snooker. Sepertinya kita akan kalah telak hari ini. Kali ini, mereka berdua saling menyapa dengan lebih akrab. Hanya saja, bahasa Mandarin Li Zikai tidak sebagus Fu Guangzheng, yang sering berkunjung ke daratan. Ketika Feng Yu memanggilnya kakak, rasanya seperti sedang membicarakan tangga. Hahaha, untung saja, untung saja. Kakak Fu sudah memuji kemampuan kakak KAI lebih dari sekali. Entah karena Feng Yu bermain terlalu baik atau karena Li Zikai dan yang lainnya bermain terlalu buruk. Tapi Feng Yu justru memenangkan permainan pertama dengan skor yang tidak terlalu rendah. Setelah bertarung beberapa saat, mereka bertiga duduk untuk minum air dan menyeka keringat mereka. Guangzheng, saudara Feng, terakhir kali kita ngobrol, kalian berdua bilang ingin berinvestasi di grup Yingkeku. Apa ini cuma basa-basi? Tanya Li Zikai sambil tersenyum. Fu Guangzheng tetap diam, menatap Feng Yu. Ia tahu jika Feng Yu bersedia berinvestasi, ia akan melakukannya. Tetapi jika tidak, ia hanya akan memberikannya sebagai tanda terima kasih. Apa? Kakak KAI sudah setuju? Lalu aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak uang yang bisa kuinvestasikan dan berapa banyak saham yang bisa kumiliki? Mata Feng Yu berbinar. 10 juta dolar AS,
Dan aku akan memberimu 5% sahamnya, kata Li Zikai sambil mengacungkan jari. Sebelum Feng Yu sempat bicara, Fu Guangzheng berkata, itu tidak benar. Aku tidak ingat modal perusahaanmu sebesar itu. Sepertinya kurang dari 100 juta dolar AS, kan? Sekalipun kami berteman, dia tidak akan membiarkanku kehilangan begitu banyak. Dia bukan Feng Yu, yang tidak akan berinvestasi tanpa perhitungan, hanya mengejar kecepatan. Dia akan berjuang untuk apapun yang dia bisa. Feng Yu mengerutkan kening ketika mendengar Fu Guangzheng mengatakan ini. Sudah cukup buruk bahwa ia tidak diberi banyak saham, tetapi ia juga diminta membayar premi hampir 100%. Ia perlu mempertimbangkan investasi ini dengan matang. Li Zikai menepuk punggung Fu Guangzheng dan berkata, Guangzheng, jangan khawatir. Kita sudah saling kenal begitu lama. Apa aku terlihat seperti orang yang akan mengkhianati teman? Nilai pasar perusahaan ini saat ini hanya sekitar 100 juta dolar AS. Aku tidak akan membicarakan nilai teknologinya atau semacamnya. Ayahku sudah berjanji memberiku tambahan dana sebesar 80 juta dolar AS, jadi kalian masing-masing akan berinvestasi 10 juta dolar AS, yang berarti kalian akan memiliki 5% saham. Aku sama sekali tidak memanfaatkanmu dalam hal ini. Fu Guangzheng menatap Li Zikai dengan heran. Li Ka-shing sudah menginvestasikan 80 juta dolar padamu, dan kau masih ingin kami ikut? Kalau kau benar-benar butuh 20 juta dolar itu, bilang saja langsung ke ayahmu. Dia sudah memberimu 80 juta dolar, dan kau masih butuh 20 juta dolar itu? Kalau cuma itu yang bisa kau lakukan, kau bisa minta saja pada bosmu. Dia pasti akan memberimu uangnya, kan? Feng Yu tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu, bagaimana dengan 10 juta dolar AS? Aku akan meminta seseorang mentransfernya kepadamu besok, lalu kita akan menandatangani kontraknya. Karena Li Ka-shing terus berinvestasi pada Richard Li, perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak akan bangkrut. Bahkan setelah kekayaan Li Ka-shing bertambah, ia tidak pernah merugi atas investasinya. Konon, Ratu bahkan ingin mengangkat Li Ka-shing menjadi seorang adipati, tetapi ia menolak karena tidak mau mengambil kewarganegaraan Inggris. Namun, penghargaan Ratu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Li Ka-shing adalah taipan yang sangat berpengaruh, bahkan di Inggris. Di kehidupan sebelumnya, Li Ka-shing selalu menjadi orang terkaya di Hong Kong, bahkan orang terkaya di Asia untuk waktu yang lama, dan telah menduduki 10 besar daftar orang terkaya di dunia. Dapat dikatakan bahwa ketika modal mencapai level Li Ka-shing, dia tidak berani mengatakan seberapa besar, tetapi di Hong Kong, Li Ka-shing dapat membuat harga saham perusahaan Li Zikai melonjak hanya dengan satu kata. Begitu Fu Guangzheng melihat Feng Yu setuju, dia langsung berkata kepada Li Zikai, saya juga akan pergi ke perusahaan Anda untuk menandatangani kontrak besok dan memastikan dana akan tiba di rekening pada hari yang sama. Li Zikai tersenyum dan bertanya, mengapa Anda tidak bertanya apa yang dilakukan perusahaan saya, atau melihat rencana pengembangan atau semacamnya? Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kita berdua tidak butuh banyak hal. Tanya saja pada kakak Fu. Setiap kali kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikannya hanya dalam beberapa kata. Fu Guangzheng juga tersenyum dan berkata, benar. Saya khawatir Anda tidak akan menghubungi saya ketika Anda memiliki investasi yang bagus. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah rugi berinvestasi dengan Anda. Sekalipun saya rugi sekali atau dua kali, itu tidak masalah. Saya bisa memiliki kekayaan seperti sekarang ini berkat kerja sama saya yang terus-menerus dengan Anda. Kalau kamu tidak membawa orang untuk membantu mengelola perusahaan, aku tidak akan sebebas ini. Malah, kamulah yang paling khawatir di perusahaan ini. Feng Yu juga memuji Fu Guangzheng. Pernyataan ini memang benar. Tanpa Fu Guangzheng, bisnis Feng Yu tidak akan berkembang sebesar ini. Mengembangkan saluran penjualan luar negeri saja akan membutuhkan waktu yang lama bagi Feng Yu. Belum lagi memilih lokasi pabrik, bernegosiasi dengan otoritas setempat, dan mengurus berbagai masalah regulasi. Tanpa Fu Guangzheng, Feng Yu pasti sudah kehabisan tenaga. Betapa baiknya sekarang. Meskipun dia harus memberi Fu Guangzheng beberapa saham setiap saat, dia tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Kalian berdua, berhentilah saling menyanjung. Apa kalian sudah istirahat dengan baik? Aku tadi kurang bagus. Ayo main 2 pertandingan lagi, ya? Kedua pria itu setuju, yang berarti ayahnya pasti akan berinvestasi padanya. Dan tentu saja suasana hatinya sedang baik. Ayo, aku belum tampil bagus tadi. Fu Guangzheng langsung menerima tantangan itu. Setelah bermain bola, semua orang makan malam bersama di malam hari. Ketika Feng Yu masuk ke mobil untuk pulang, Fu Guangzheng menelepon lagi. Saudara Feng, apakah Anda begitu optimis terhadap Pacific Century Group milik Richard Li? Tidak masalah apakah Anda optimis atau tidak. Saya sudah setuju untuk berinvestasi. Jadi Anda tidak takut kehilangan uang? Aku akan membayarnya kembali. Yang terpenting adalah Tuan Muda Li dan aku sekarang berteman. Fu Guangzheng, kau menginvestasikan 10 juta dolar AS hanya untuk berteman dengan Li Erxiao? Bukankah kau optimis dengan profitabilitas perusahaan Li Erxiao? Aduh, ngapain juga aku ikut campur? Kita kan cuma teman.
Tapi investasi ini seharusnya tidak rugi, kan? Li Ka-shing juga memberi Li putra keduanya modal tambahan. Dia benar-benar tidak boleh rugi. Kalau tidak reputasinya sebagai dewa investasi generasi muda di Hong Kong akan hancur. Bagaimana mungkin dia bisa menyombongkan diri kepada anak-anak kaya lainnya di masa depan? Keesokan harinya, penandatanganan kontrak dan formalitas lainnya berjalan sangat lancar. Persis seperti kemitraannya dengan Fu Guangzheng. Ia tidak bertanya apapun, hanya meminta pengacara datang untuk meninjau kontrak, menandatanganinya, mentransfer dana, dan menunggu sertifikat saham dikirimkan. Mereka bahkan diam-diam sepakat untuk tidak memegang posisi apapun di Pacific Century Group milik Li Zikai, sama sekali tidak khawatir ia akan menipu mereka. Li Zikai juga sangat tersentuh oleh penampilan keduanya. Ini mungkin karena kepercayaan diri mereka, keyakinan bahwa Li Zikai tidak akan berbohong kepada mereka, atau bahkan berani berbohong kepada mereka. Lagi pula, jika dia benar-benar menipu Fu Guangzheng, bukan hanya akan merusak reputasi keluarga Li, tetapi keluarga Fu bukanlah seseorang yang bisa dipermainkan, apalagi Feng Yu yang kaya raya. Tapi bukankah ini semacam kepercayaan tanpa syarat? Perasaan ini sangat baik, sangat baik. Guangzheng, saudara Feng, mau makan siang bersama? Setelah menandatangani kontrak, Li Zikai mengulurkan undangan sambil tersenyum. Hari ini, bukan hanya investasi dari Fu Guangzheng dan Feng Yu yang tiba, tetapi ayahnya juga mentransfer uang kepadanya terlebih dahulu. Ia sangat senang mendapat pengakuan dari ayahnya. Anak-anak dari keluarga kaya ini mungkin menikmati kehidupan yang nyaman, dengan uang yang lebih banyak daripada yang bisa mereka belanjakan, tetapi mereka juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Sejak ia menjual sahamnya di stasiun TV satelit, surat kabar menjulukinya Superman kecil. Gelar tersebut mengandung kehormatan sekaligus tekanan. Ia bisa membayangkan apa yang akan dikatakan surat kabar tentangnya jika ia salah langkah. Pengaruh media terkadang memang mengaburkan penilaian orang. Ia tidak meminta untuk mengambil alih perusahaan ayahnya, tetapi ia berharap mendapatkan dukungan ayahnya dan berinvestasi dalam bisnisnya, agar ia bisa membuktikan bahwa ia layak menyandang gelar Superman kecil. Feng Yu dan pria satunya tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan. Jadi mereka sepakat untuk makan malam bersama, yang merupakan kesempatan bagus untuk mengobrol. Setelah Fu Guangzheng selesai berinvestasi, ia ingin mencari tahu tentang rencana pengembangan Yingke Group di masa mendatang. Bagaimana mereka akan menghasilkan uang, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun, ketika dia berinvestasi di perusahaan Feng Yu, dia bisa memperoleh keuntungan dalam waktu sekitar 1 tahun dan mengembalikan investasinya dalam waktu 2 tahun, terkadang bahkan lebih cepat. Guangzheng, saudara Feng, ayo, kita minum untuk tujuan kita bersama. Feng Yu dan Fu Guangzheng mengangkat gelas mereka sambil tersenyum bersulang. Saudara Feng, Guangzheng, kapan kalian berdua akan kembali ke daratan? Aku ingin ikut melihat-lihat, kata Li Zikai setelah meletakkan cangkirnya. Kenapa? Kamu juga ingin berinvestasi di daratan? Idemu sendiri atau ide Paman Li? Tanya Fu Guangzheng. Siapapun yang punya ide itu sangat berpengaruh. Jika hanya Li Zikai yang ingin berinvestasi di Tiongkok daratan, maka masalahnya akan mudah dipecahkan. Ia tinggal menukar beberapa saham dengan Li Zikai. Namun, jika Li Ka-shing yang ingin berinvestasi di Tiongkok daratan, ia tidak bisa banyak membantu dan harus meminta Feng Yu untuk menyelesaikan masalahnya. Kekayaannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Li Ka-shing. Itu ide saya sendiri. Saya tidak lagi bekerja untuk perusahaan seperti Cheong Kong dan Hachi Senwampoa, kata Li Zikai enteng. Selamat, saudara KAI. Kamu akan memiliki kebebasan untuk menorehkan prestasi di masa depan, kata Feng Yu sambil tersenyum. Selamat? Apa maksudmu? Tanya Li Zikai sambil mengerutkan kening. Tidak bekerja untuk perusahaan-perusahaan itu berarti ia melepaskan hak warisnya atas saham mereka. Apa yang perlu diberi ucapan selamat? Tentu saja. Selamat kepada saudara KAI karena mampu mengembangkan karirnya sesuai dengan ide-idenya sendiri di masa depan tanpa terkekang oleh batasan-batasan tersebut. Feng Yu mengangkat gelasnya untuk merayakan. Hahaha, kamu benar, ini memang pantas diberi selamat. Dulu aku sangat iri pada Guangzheng, tapi sekarang, aku juga bisa. Li Zikai tertawa terbahak-bahak. Di Hong Kong, kecuali putra sulung benar-benar tidak berdaya, warisan aset utama keluarga umumnya berada di tangan putra sulung. Apa yang terjadi jika tidak ada anak laki-laki? Bahkan jika lelaki tua itu berusia 60-an atau 70-an, ia harus mencari seorang perempuan muda untuk melahirkan seorang putra yang akan mewarisi bisnis keluarga. Orang-orang Hong Kong bahkan lebih percaya pada supremasi laki-laki daripada di Tiongkok daratan. Meskipun Li Zikai sangat enggan mengakuinya, kemampuan bos Li Ziju memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan ditempatkan pada posisi penting seperti itu oleh ayahnya, dan pemegang saham perusahaan lainnya tidak memiliki keluhan. Kesuksesan sang bos pada dasarnya berarti ia kehilangan hak waris atas bisnis utama ayahnya. Mungkin ayahnya akan memberinya saham di masa depan. Tetapi itu dengan syarat sang bos memegang kendali penuh atas perusahaan. Sebagai kompensasi, ia kemungkinan akan menerima sebagian dari investasi ayahnya yang tersebar, yang jumlahnya cukup besar.
Yang penting, ayahnya tidak lagi membatasi karirnya dan tidak lagi mengharuskannya mengikuti arahan ayahnya di setiap langkah. Ia bisa mewujudkan ide-idenya sendiri, yang membuatnya paling bahagia. Soal investasi di Tiongkok daratan, Anda perlu meminta pendapat saudara Feng. Sejujurnya, saya sendiri pernah berinvestasi di beberapa perusahaan kecil, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Setiap industri yang diinvestasikan saudara Feng sangat menguntungkan, puji Fu Guangzheng. Ia sudah tahu Feng Yu ingin berteman dengan Li Zikai, jadi tentu saja, ia memberi Feng Yu kesempatan untuk bersinar. Feng Yu menyentuh hidungnya dan berkata, sebenarnya, aku sudah punya ide ini sejak lama, tapi aku belum mempraktikannya. Fu Guangzheng dan Li Zikai bertukar pandang. Keduanya menunjukkan kegembiraan, dan bertanya hampir bersamaan apa idenya? Supermarket. Kalian berdua tahu ini, kan? Keluarga Li dan Fu sama-sama punya bisnis supermarket, dan mereka berdua sangat sukses. Bagaimana kalau kita buka jaringan supermarket di Tiongkok daratan? Feng Yu sudah lama memiliki ide untuk membuka supermarket, tetapi ia kurang familiar dengan industri tersebut. Ia hanya pernah mendengar tentang supermarket populer di kehidupan sebelumnya dengan penjualan harian melebihi 10 juta yuan. Dua aspek terpenting dari sebuah supermarket adalah sumber daya dan lokasi. Feng Yu memang ahli dalam hal sumber daya, tetapi memilih lokasi sebaiknya diserahkan kepada orang yang lebih profesional. Keluarga Fu dan Li sama-sama memiliki bisnis supermarket dan menguntungkan, jadi mereka jelas berbakat di bidang itu. Bahkan manajemen supermarket pun bisa diserahkan kepada mereka, dan Feng Yu bisa saja menjadi pemegang saham yang menganggur. Namun, saat itu, supermarket sudah ada di Tiongkok daratan, belum lagi supermarket kecil di berbagai provinsi. Century Hualian, yang sebelumnya menduduki peringkat keempat dalam industri supermarket dunia dan juga merupakan grup supermarket terbesar di Tiongkok, dibuka 2 tahun lalu. Namun, supermarket Century Hualian saat ini terkonsentrasi di Shanghai dan bahkan belum memasuki wilayah Jiangsu dan Zhejiang. Ada juga supermarket di Beijing, tetapi skalanya tidak besar, sehingga pasarnya masih sangat besar. Feng Yu bertekad untuk berinvestasi besar-besaran sekaligus, berekspansi ke seluruh negeri, dan membangun jaringan merek, sehingga mengukuhkan posisi supermarketnya sebagai nomor 1 di Tiongkok. Investasi yang dibutuhkan untuk membuka supermarket besar kemungkinan lebih dari 100 juta yuan, tetapi pinjaman umumnya tersedia. Oleh karena itu, meskipun awalnya membuka 10 toko, total investasinya mungkin tidak mencapai 500 juta yuan. Persediaan supermarket dapat dengan mudah disimpan sebagai cadangan untuk 1 atau 2 bulan, sehingga porsi modal ini hanya digunakan seminimal mungkin. Fu Guangzheng dan Li Zikai bertukar pandang. Membuka supermarket? Ya, dengan populasi yang begitu besar di Tiongkok daratan, memilih lokasi yang tepat untuk membuka supermarket pasti akan menghasilkan banyak uang, bahkan sangat besar. Keduanya sudah memiliki bakat yang familiar dengan bisnis supermarket, jadi mereka pasti bisa meminjam dari dalam. Saudara Feng, mari kita bicarakan lebih detail, kata Li Zikai bersemangat. Supermarket baru muncul di Tiongkok setelah reformasi dan keterbukaan, tetapi pada saat itu disebut pusat perbelanjaan swalayan. Supermarket pertama berlokasi di Foshan, Guangdong, dan disebut toko persahabatan. Karena Guangdong adalah salah satu wilayah pertama yang bereksperimen dengan ekonomi pasar, kecuali biji-bijian dan minyak goreng yang dijatah, semua barang lainnya dapat dibeli dengan uang tunai, tanpa kupon. Tentu saja, harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kupon. Saat itu, supermarket masih sangat sederhana. Di Tiongkok, belum ada untuk memajang barang, belum lagi peralatan penting supermarket seperti mesin kasir dan troli, yang semuanya harus diimpor dari luar negeri. Untungnya, Foshan sangat dekat dengan Hong Kong, jadi kami bisa mengimpor semua produk ini dari sana. Kemudian, kami mengambil sampel dan menemukan pabrik-pabrik kecil di dalam negeri untuk membuat produk khusus. Kalau tidak, biaya peralatannya saja bisa naik 3 kali lipat. Namun, saat itu, supermarket sudah banyak jumlahnya, tidak lagi disebut pusat perbelanjaan swalayan, melainkan sekadar supermarket. Hal ini terjadi karena reformasi harga telah dimulai di seluruh negeri. Dan sistem pembelian dan distribusi terpadu untuk produk pertanian telah dihapuskan beberapa tahun sebelumnya. Hampir setiap rumah tangga di kota memiliki kelebihan kupon makanan. Pada bulan Mei tahun ini, kupon makanan resmi dihapuskan dari sejarah Tiongkok, dan sistem 2 tiket yang telah ada di negara itu selama bertahun-tahun juga berakhir. Sistem ini membutuhkan uang kupon yang relevan untuk membeli barang. Ini juga berarti era ekonomi terencana telah resmi berlalu dan negara saya telah sepenuhnya memasuki era ekonomi pasar. Ini juga waktu terbaik untuk membuka supermarket di Tiongkok daratan. Meskipun banyak supermarket telah dibuka sebelumnya, skalanya masih kecil dan bahkan belum membentuk jaringan. Terlebih lagi, produk yang dijual di supermarket ini sebagian besar adalah makanan, dengan sedikit kebutuhan sehari-hari lainnya. Supermarket ini jauh lebih sedikit daripada supermarket besar di masa lalu. Hanya karena keluarga Fu dan keluarga Li bisa mendapatkan banyak produk kimia harian impor, Feng Yu merasa supermarket itu bisa menonjol dan menguasai pasar. Kak Fu,
KKI, kita akan bekerja sama di supermarket ini. Menurut kalian, apa yang dibutuhkan? Lupakan soal pendanaan. Ini bukan masalah bagi kita. Aku bahkan bisa memanfaatkan koneksiku untuk mendapatkan pinjaman berbunga rendah. Feng Yu berpikir lebih baik memperjelas pembagian tugasnya terlebih dahulu. Fu Guangzheng dan Li Zikai saling berpandangan. Baik keluarga Fu maupun keluarga Li memiliki bisnis supermarket, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak ada hubungannya dengan kedua orang ini. Bisnis supermarket keluarga Li juga berada di bawah kendali Li Zheju, dan bisnis supermarket keluarga Fu dimiliki oleh Fu Rongbing dan tidak ada hubungannya dengan Fu Guangzheng. Tentu saja, mereka berdua juga dapat membantu untuk terhubung dan berpartisipasi dalam bisnis. Tetapi ketika tiba saatnya membuka supermarket di daratan, Feng Yu jelas merupakan yang paling penting. Fu Guangzheng sangat mengenal Feng Yu. Ia tahu bahwa Feng Yu pasti akan mengambil bagian terbesar dari investasi yang diusulkannya. Terlebih lagi, Feng Yu memiliki akses ke berbagai macam makanan dan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan perdagangan internasional Taihua miliknya memiliki ratusan perusahaan mitra, sehingga menghemat banyak waktu dan tenaga mereka. Ia juga percaya bahwa meskipun ia sering tidak memahami gagasan Feng Yu, gagasan tersebut pada akhirnya terbukti membawa manfaat ekonomi yang besar. Jika Feng Yu membayar lebih, risikonya akan lebih rendah. Bahkan, jika ia benar-benar harus membayar lebih, ia tidak akan mampu melakukannya. Li Zikai teringat perkataan ayahnya. Feng Yu telah diterima oleh Tuan Deng. Orang ini sangat berkuasa di daratan. Bisa berteman dengan Feng Yu adalah kesempatan yang sangat langka. Dia juga percaya bahwa selama dia mengusulkan untuk membuka supermarket dengan Feng Yu, ayahnya pasti akan mendukungnya, meminjamkannya sejumlah besar uang, menyediakannya saluran pasokan, dan bahkan meminjamkannya beberapa bakat manajemen supermarket untuk membantunya mendapatkan lebih banyak saham. Menurut saya, kebijakan, pendanaan, pemilihan lokasi, saluran distribusi, dan manajemen adalah 5 hal terpenting. Soal kebijakan, kita ini usaha patungan. Saudara Feng, Anda juga bisa memanfaatkan koneksi Anda di atas untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Seharusnya tidak masalah, kan? Fu Guangzheng menatap Feng Yu. Tidak masalah. Aku akan mengurusnya. Katakan saja kebijakan apa yang dibutuhkan, dan aku akan mencarikannya. Feng Yu mengangguk. Meskipun dia tidak tahu kebijakan spesifik apa yang dibutuhkan, dia pikir Tuan Muda Lu seharusnya bisa melakukannya. Paman Tuan Muda Lu telah menjadi anggota Dewan Negara dan akan segera mengambil alih jabatan Direktur Komisi Perencanaan Negara. Atau kamu bisa menghubungi para pengedar itu dan menghubungi pemerintah setempat. Kalau tidak berhasil, buang saja uangnya. Yang paling kurang dari Feng Yu adalah uang. Soal dana, agak merepotkan kalau kita bertiga yang bayar. Kurasa sebaiknya dibagi 6. Di antara kita bertiga, aku juga ingin melibatkan paman ketigaku. Dan akan lebih baik jika Tuan Muda Li juga melibatkan keluarganya. Sisanya bisa digunakan untuk memberi penghargaan kepada para manajer itu. Fu Guangzheng melanjutkan. Apakah dibagi rata? Tanya Li Zikai. Feng Yu mengangkat alisnya. Dibagi rata? Maksudmu, aku hanya mendapat 1/6? Fu Guangzheng melambaikan tangannya. Saudara Feng memiliki pengaruh terbesar di daratan dan bertanggung jawab atas jalur pasokan di daratan. Dialah yang mencetuskan ide ini, jadi mengapa tidak membiarkannya menyumbang dana terbanyak dan mengambil bagian terbesar? Wah! Lihat betapa hebatnya kakak Fu dalam menyelesaikan berbagai hal. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Berapa total investasinya? Seberapa besar seharusnya grup supermarket ini? Bagaimana nama supermarketnya nanti? Tanya Li Zikai. Nama supermarket saja sudah penting. Mengapa Feng Yu berdiskusi dengan Li Shiqiang tentang nama perusahaan logistiknya? Feng Yu Logistics? Mengapa semua produk baru Feng Yu harus menggunakan merek Feng Yu atau Aihua? Bahkan ketika mendirikan perusahaan baru, apakah harus menggunakan nama Feng Yu Electronics, Aihua Electronics, atau semacamnya? Inilah manajemen merek. Dengan merek sebagai penggeraknya, manajemen merek dapat menghubungkan, menggerakkan, dan menggabungkan sumber daya serta modal lain untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar. Sederhananya, ini tentang memperluas kesadaran merek dan meningkatkan nilai merek, yang memungkinkan Feng Yu menghasilkan lebih banyak uang melalui merek-merek ini. Misalnya, jika Anda membeli mobil dengan teknologi dan kualitas yang sama, harga Porsche beberapa kali lipat harga Honda. Membangun merek itu mudah, tetapi mengelolanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Supermarket ini yakin akan sangat menguntungkan dan berpengaruh, sehingga peran penulis sangatlah penting dan sangat dihargai. Jika memungkinkan, Fu Guangzheng tentu saja ingin menggunakan merek supermarket Hong Hui milik paman ketiganya, dan Li Zikai tentu saja ingin menggunakan merek Kuchen, tetapi mereka semua sekarang sedang melirik Feng Yu. Karena ide tersebut diusulkan oleh Feng Yu, dalam keadaan normal, tidak ada yang akan melepaskan hak penamaan supermarket tersebut. Feng Yu sempat mempertimbangkan untuk mengembangkan mereknya sendiri untuk supermarket tersebut, tetapi menggunakan mereknya yang sudah mapan adalah pilihan yang salah. Supermarket Feng Yu?
Menurut Zhang Ruiqiang, nama itu sendiri membawa sial. Supermarket Aihua spesialis elektronik, jadi kurang cocok. Taihua adalah satu-satunya merek yang cocok menurut Feng Yu. Selain alasan perusahaan dagang Taihua, ada juga hubungannya dengan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua. Supermarket ini selalu membutuhkan produk pertanian dan produk sampingan, bukan? Selain itu, Taihua juga menggunakan huruf Tionghoa Hua, yang juga berarti Huaxia. Hal ini lebih dapat diterima oleh masyarakat Tionghoa. Saya rasa lebih tepat menyebut supermarket ini supermarket Taihua. Saya bisa menyumbang sedikit. Untuk skalanya, setidaknya 20 toko harus dibuka bersamaan pada tahap awal. Semuanya di ibu kota provinsi dan kota-kota besar. Saya bisa mengaturnya dan menyiarkannya di berita CCTV. Sehingga supermarket kita mendapatkan informasi promosi yang paling lengkap. Untuk 20 supermarket tersebut, akan lebih baik jika ada pusat perbelanjaan siap pakai yang akan direnovasi. Jika tidak, kita perlu membangunnya sendiri, dan kita harus segera melakukannya. Feng Yu menyampaikan pendapatnya. 20 toko buka bersamaan? Bukankah itu terlalu besar? Tanya Li Zikai sambil mengerutkan kening. Fu Guangzheng tersenyum dan berkata, dia suka melakukan hal-hal besar, dan dia selalu bilang itu namanya tata letak industri. Saya rasa tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih besar. Anda belum pernah ke daratan, tapi saat ini sedang berkembang pesat, dan ibu kota provinsi sangat padat penduduknya. Kalau Anda punya cukup uang, akan sangat bagus kalau bisa membuka lebih dari 30 toko sekaligus. Feng Yu memandang Fu Guangzheng, seorang teman dekat. Li Zikai menatap Fu Guangzheng tanpa berkata-kata. Apakah mengenal daratan itu penting? Haruskah aku didiskriminasi jika aku belum pernah ke daratan? Melihat raut wajah Li Zikai yang tidak senang, Feng Yu tersenyum dan berkata, untuk pemilihan lokasi, kita serahkan pada para profesional di keluarga kalian. Tapi setelah lokasinya dipilih, aku bisa membantu memeriksa dan mencari orang untuk mencari tahu apakah akan ada perubahan pada tata kota. Jangan sampai daerah ini menjadi daerah yang makmur saat kita membangun supermarket, lalu semua yang ada di sekitarnya dihancurkan setahun kemudian. Tidak masalah. Saya paham negosiasi bisnis lokal. Saya akan ke sana langsung dan memastikan biaya kita ditekan serendah mungkin, kata Fu Guangzheng sambil menepuk dadanya. Tentu saja. Tapi kalau kau membiarkanku bernegosiasi, aku jamin semuanya akan cepat. Feng Yu mengangkat bahu. Fu Guang masih ragu dengan kemampuan negosiasi Feng Yu. Feng Yu selalu merasa kesulitan, dan setiap kali bernegosiasi, ia selalu mengutamakan kecepatan daripada pengeluaran. Meskipun kecepatan penting, uang juga krusial. Ya, Anda masih bisa menghasilkan uang setiap kali berinvestasi, tapi kenapa tidak menabung selagi bisa? Dengan begitu banyak supermarket, jika masing-masing supermarket mengeluarkan beberapa juta lebih, totalnya bisa mencapai lebih dari 100 juta. Li Zikai menyela, mari kita bentuk tim negosiasi, dan Guangzheng dapat memimpinnya. Semua orang telah menyumbang uang, jadi Fu Guangzheng tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Menurut mereka berdua, supermarket itu sangat besar, dan uang yang terlibat pasti sangat besar. Sekalipun ia yakin, keluarganya mungkin tidak. Hahaha, tentu saja. Apa kau pikir dia benar-benar membiarkanku mengambil semua keputusan? Meskipun hak pengelolaan semua perusahaan pada dasarnya ada di tanganku, dia memegang kendali ketat atas kekuatan finansial. Fu Guangzheng menunjuk Feng Yu dan tertawa. Feng Yu tersenyum canggung. Tapi kamu juga punya wewenang untuk menandatangani urusan keuangan. Aku tidak pernah melarangmu membelanjakan uang. Begini, aku tidak pernah ikut campur dalam pengelolaan perusahaan. Itu karena kamu malas, kata Fu Guangzheng tajam. Li Zikai tercengang. Bekerja dengan dua orang ini, apa benar-benar baik-baik saja? Mengapa dia merasa kedua orang ini agak tidak selaras? Kita tidak usah bahas itu. Serahkan saja urusan pembelian, makanan dalam negeri, dan kebutuhan sehari-hari kepada saya. Tapi kalau supermarket kita ingin menarik pelanggan, kita butuh produk-produk khusus, seperti produk impor. Apa ada masalah dengan saluran-saluran ini? Tanya Feng Yu. Jika Anda ingin membedakan diri dari supermarket lain, atau bahkan meningkatkan standar Anda tidak bisa hanya menjadi lebih besar seperti supermarket lain. Saluran pengadaan sangatlah penting. Semakin besar salurannya, semakin luas variasi produknya, dan semakin rendah harganya, semakin banyak pelanggan yang bisa Anda tarik. Kalau supermarket kita punya produk yang tidak dimiliki supermarket lain, atau bahkan tidak tersedia di pasaran, itu lebih bagus lagi. Kalau kita bisa punya apa yang tidak dimiliki orang lain, dan lebih baik dari yang lain, berarti kita berhasil. Li Zikai berkata pertama kami memiliki saluran untuk makanan dan bahan kimia sehari-hari, dan kami juga memiliki beberapa pakaian. Toko paman ketiga saya juga menjual ini, juga barang elektronik, alat tulis, perangkat keras, dan banyak produk lainnya, yang kebanyakan diimpor. Fu Guangzheng melirik Li Zikai dengan raut wajah yang agak puas. Bisakah supermarket Anda dibandingkan dengan milik paman ketiga saya? Supermarket juga perlu menyediakan bahan makanan segar.
Jika masyarakat terbiasa membeli bahan makanan dan barang-barang lainnya di supermarket, arus pelanggan supermarket juga akan meningkat sampai batas tertentu. Li Zikai mengingatkan. Saya akan mengurus masalah produk segar. Mungkin dia harus meminta bantuan distributor Taihua Trading Company. Mereka bukan tiran lokal, tetapi mereka semua sukses di berbagai provinsi. Jadi mencari saluran distribusi seharusnya tidak menjadi masalah. Terakhir, mengenai manajemen, perlukah grup supermarket ini membentuk dewan direksi? Jika ya, bagaimana anggota dewan akan ditentukan? Fu Guangzheng menatap Feng Yu. Kau yang berhak memutuskan. Lagi pula, kita kan perusahaan saham gabungan. Kalau kau berencana go public nanti, kau bisa membentuk dewan direksi sekarang. Feng Yu mengangkat bahu. Li Zikai memandang Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Saudara Feng, apakah kamu pernah berpikir untuk go public? Fu Guangzheng bersandar dan menoleh ke Li Zikai. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Banyak perusahaannya sebenarnya bisa go public, tapi dia tidak mau. Belum lagi kemitraan kita, apalagi perusahaan perdagangan Taihua miliknya, setelah go public, harga sahamnya dijamin akan melonjak. Apa gunanya go public? Untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk pengembangan, kan? Perusahaanku tidak kekurangan dana. Kenapa aku harus go public untuk mengumpulkan uang? Apa kau benar-benar kekurangan uang? Tanya Feng Yu balik. Sebenarnya, dia tidak khawatir tentang itu. Dia hanya tidak ingin keuangannya transparan. Begitu keuangannya transparan, dia, sang taipan tersembunyi, akan terbongkar. Meskipun banyak orang tahu Feng Yu adalah orang kaya, tidak ada yang tahu persis berapa banyak uang yang dimiliki Feng Yu. Bahkan Fu Guangzheng pun tidak tahu. Orang Tiongkok sangat membenci orang kaya. Jika seorang pemuda berusia 20 tahun tiba-tiba muncul dan menjadi orang terkaya di Tiongkok, hal itu akan menimbulkan banyak kebencian. Setelah beberapa tahun, ketika gedung-gedung Taihua yang disumbangkan tersebar di seluruh negeri, Feng Yu akan memilih untuk go public. Ini juga akan menghindari krisis keuangan global 1997. Ia tidak perlu khawatir tentang harga saham perusahaannya, sehingga ia bisa fokus pada operasi modal dan meraup untung besar, dan membuat para spekulan keuangan asing itu berdarah-darah. Mari kita bentuk dewan direksi. Kita bertiga, ditambah orang-orang paman Fu dan bosku, berlima akan membentuk dewan direksi. Bagaimana dengan posisi ketua? Li Zikai menatap Feng Yu. Karena Feng Yu akan menyumbangkan dana paling banyak, dan melihat sikap mendukung Fu Guangzheng terhadap Feng Yu, saya khawatir posisi ketua akan jatuh ke tangan Feng Yu. Ketua? Saya tidak tertarik. Siapapun yang mau jadi ketua boleh, tapi saya mau jadi pengawas eksekutif. Pengawas eksekutif itu hebat. Mereka dapat mengawasi keuangan dan peraturan perusahaan lainnya, dengan posisi di bawah rapat pemegang saham dan di atas dewan direksi. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki wewenang sebesar ketua, mereka dapat mengusulkan kepada rapat pemegang saham untuk memberhentikan ketua dan direktur. Ekspresi Fu Guangzheng seperti berkata, aku sudah tahu akan seperti ini. Feng Yu ini masih ingin menjadi bos yang tidak ikut campur. Li Zikai bingung. Feng Yu ingin menyumbang uang paling banyak, tetapi ia tidak ingin menjadi ketua, melainkan hanya seorang pengawas eksekutif. Apa gunanya seorang pengawas? Selain mengawasi keuangan, apalagi yang bisa ia lakukan? Berapa banyak aturan dan regulasi yang bisa dimiliki sebuah perusahaan? Selain masalah keuangan, kapan ketua akan dilaporkan ke rapat pemegang saham oleh pengawas untuk peraturan perusahaan? Namun, ia teringat perkataan Fu Guangzheng. Feng Yu hanya suka mengawasi keuangan dan tidak mau melakukan hal lain. Orang ini sungguh aneh. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat orang yang tidak suka kekuasaan. Bukankah ia khawatir akan disingkirkan dari perusahaan? Sebagai ketua, Anda dapat membuat keputusan akhir tentang keputusan bisnis perusahaan dan memiliki kecenderungan tertentu. Semua ini dapat membawa beberapa manfaat tersembunyi. Tetapi Feng Yu tidak menginginkannya. Li Zikai memandang Fu Guangzheng. Dan kali ini Fu Guangzheng berkata tanpa ragu, saya ingin menjadi ketua. Sebelum Li Zikai bisa mengatakan apapun, Feng Yu mengangguk. Oke, aku mendukungmu. Li Zikai. Feng Yu telah bergabung dengan keluarga Fu, jadi apa yang dia perjuangkan? Fu Rongbing pasti akan mendukung keponakannya. Ketua Dewan Direksi hanya boleh Fu Guangzheng. Tapi untuk menyeimbangkannya, manajer umum seharusnya aku, kan? Li Zikai menyatakan keinginannya untuk menjadi manajer umum, yang disetujui oleh Feng Yu dan Fu Guangzheng. Manajer umum, pada kenyataannya, adalah posisi yang paling melelahkan. Meskipun memiliki wewenang yang besar, posisi ini tidak terlalu membebani. Untungnya, ia juga seorang direktur, menjadikannya orang kedua di perusahaan. Mereka bertiga sedang makan dan berdiskusi, dan mereka sudah membagi kekuasaan perusahaan. Sekarang semuanya tergantung pada sikap Li Ka-shing dan Fu Rongbing, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Malam itu, di rumah keluarga Li, setelah makan malam, Li Zikai memanggil Li Ka-shing dan Li Ziju dan berkata, Ayah, kakak, silakan duduk di ruang kerja sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Li Ka-shing melirik Li Zikai dengan heran.
Bukankah aku baru saja memberimu 100 juta pagi ini? Apa ada yang salah dengan perusahaan ini? Itu tidak benar. Bukankah Feng Yu dan anak dari keluarga Fu itu sudah punya saham? Pengacara Li Zekai juga pengacara keluarga Li, jadi Li Ka-shing langsung tahu setelah kontrak ditandatangani. Saudaraku, apakah perusahaan sedang dalam masalah? Tanya Li Zeju dengan khawatir. Meskipun kedua saudara itu tidak terlalu dekat, bagaimanapun juga mereka adalah saudara, dan hubungan mereka tidak seburuk yang diberitakan tabloid-tabloid itu. Lagi pula, Li Zeju pada dasarnya telah bertekad untuk menjadi penerus, jadi tidak ada alasan bagi kedua saudara itu untuk bertengkar. Ayah, bos, hari ini saya menandatangani kontrak dengan Feng Yu dan Fu Guangzheng. Mereka masing-masing berinvestasi 10 juta dan menjadi pemegang saham Yingke Group. Setelah itu, sambil makan malam, kami membicarakan investasi di Tiongkok daratan. Li Zekai menceritakan diskusi mereka bertiga kepada keluarganya. Pesannya jelas ia hanya memiliki dana sebesar 20 juta. Tidak cukup untuk membeli saham. Berdasarkan diskusi mereka hari ini, Fu Guangzheng, Fu Rongbing, Li Zekai, dan Li Ka-shing masing-masing akan menyumbang 30 juta, mewakili 15% saham. Feng Yu akan menyumbang 75 juta, mewakili 35% saham. Sisa 5% akan dikonversi menjadi setengah harga, yaitu 5 juta, untuk diberikan kepada personel manajemen kunci. Oleh karena itu, Li Zekai harus meminjam setidaknya 10 juta dolar AS dari keluarganya dan meminta ayahnya atau seorang eksekutif senior untuk menginvestasikan 30 juta dolar AS. Ia juga perlu memindahkan beberapa orang dari departemen bisnis supermarket keluarganya untuk berpartisipasi dalam manajemen. Yang terpenting, ia juga perlu membangun saluran pasokan bagi supermarket keluarganya untuk memasok grup supermarket Taihua di daratan. Dengan total modal ekuitas 200 juta, mengapa Feng Yu menginginkan tambahan 5 juta? Tanya Li Zeju penasaran. Meskipun 5 juta tidak banyak bagi mereka, itu juga bukan jumlah yang kecil. Siapa yang mau membayar tambahan sebanyak itu? Hak penamaan supermarket adalah miliknya, dan dia akan menjadi pengawas eksekutif. Dia akan jadi supervisor eksekutif? Lalu siapa yang akan jadi ketua? Li Zeju sedikit terkejut. Dia pikir Feng Yu yang akan jadi ketua. Supervisor tidak bisa memegang posisi seperti ketua dan manajer umum. Bukankah itu sama saja dengan melepaskan kekuasaan terbesar perusahaan? Fu Guangzheng adalah ketuanya, dan saya akan menjadi manajer umum. Fu Guangzheng, bukankah itu Fu Rongbing? Zeju, apa saja kemampuan Fu Guangzheng? Tanya Li Ka-shing dengan suara berat. Fu Rongbing telah menjalankan supermarket selama bertahun-tahun, jadi dialah kandidat yang paling cocok. Saya tidak tahu banyak tentangnya, tetapi perusahaan perdagangan Hong Kong Guanghui telah dikelola oleh Fu Guang dalam 2 tahun terakhir, dan kinerjanya sedang meroket. Namun, saya mendengar lelucon bahwa dia tertarik pada barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Suatu kali ada lelang kecil-kecilan, dan ketika dia datang, dia mengatakan sesuatu. Demi menghadiri lelang ini, dia bahkan melewatkan rapat dewan perusahaan. Li Zeju berpikir sejenak dan menjawab. Kata-kata ini menegaskan kemampuan Fu Guangzheng dan menunjukkan kekurangannya. Ayah, bos, izinkan saya menambahkan sesuatu. Fu Guangzheng memiliki saham di banyak bisnis Feng Yu di Tiongkok daratan, dan semuanya dikelola olehnya. Jika tidak demikian, akankah Feng Yu mendukung Fu Guangzheng sebagai ketua? Justru karena itulah ketika Feng Yu mendukung Fu Guangzheng sebagai ketua, ia sama sekali tidak keberatan dan langsung meminta posisi manajer umum. Fu Guangzheng mengelola semua bisnis Feng Yu di Tiongkok daratan? Li Zeju kembali bingung. Feng Yu adalah pemegang saham mayoritas, tetapi ia menyerahkan hak pengelolaan kepada orang lain. Mengapa ia begitu mempercayai Fu Guangzheng? Apakah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun? Li Ka-shing sangat memahami situasi ini. Ia melirik putra sulungnya dan bertanya, menurutmu, bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun, yang harus fokus pada investasi, bisa punya energi untuk belajar manajemen? Ada banyak orang jenius di satu bidang, tetapi dia belum pernah melihat yang serba bisa. Feng Yu, sebagai supervisor eksekutif, memastikan bahwa dia dapat mengawasi keuangan sudah cukup. Setiap orang yang mengelola perusahaan berusaha menghasilkan uang. Bagaimanapun Anda menghitungnya, Feng Yu, sebagai pemegang saham utama, akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Li Zeju tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu tidak pandai mengelola. Namun, meskipun tidak pandai, ia masih bisa memegang kendali di tangannya sendiri. Ia begitu percaya diri dalam menyerahkan kendali kepada orang lain. Hal ini membuatnya sangat mengaguminya. Ayah, kurasa investasi adikku kali ini sangat bagus, tapi kenapa investasinya sampai mencapai 200 juta dolar AS? Berapa banyak supermarket yang ingin ayah buka? Mengingat kondisi ekonomi Tiongkok daratan, apa ayah yakin bisa menjamin keuntungan? Sudahkah ayah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal? Tanya Li Zeju. 200 juta dolar AS lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong. Setidaknya 10 supermarket besar dapat dibuka.
Adakah tempat lain di Tiongkok daratan yang cocok untuk supermarket selain Beijing dan Shanghai? Rencana awal kami adalah membuka setidaknya 20 supermarket besar secara bersamaan. Biaya utamanya adalah sewa supermarket, rak, publisitas, dan deposit produk. Total investasi untuk satu supermarket dapat dikendalikan di bawah 100 juta yuan. Meskipun saya tidak terlalu memahami kondisi ekonomi Tiongkok daratan, Fu Guangzheng telah tinggal di Tiongkok daratan selama bertahun-tahun dan keluarga Fu juga memiliki supermarket. Ia yakin bahwa secara konservatif, seluruh investasi dapat kembali dalam 3 tahun, kata Li Zikai. Satu supermarket harganya 100 juta yuan, dan kamu berencana membuka 20 supermarket dengan modal segini. Jadi, kamu berencana mengambil pinjaman? Li Zheju mengerutkan kening. Ini terlalu mahal. Apa kamu tidak mempertimbangkan risikonya? Benar sekali, kami berencana meminjam setidaknya 1 miliar yuan. Target kami adalah membuka setidaknya 50 supermarket dalam 3 tahun, dan lebih dari 100 dalam 5 tahun. Ujar Li Zikai dengan penuh semangat. Apakah Feng Yu sudah memberitahumu berapa lama dia memperkirakan akan mendapatkan kembali investasinya? Li Ka-shing tiba-tiba bertanya. Ekspresi Li Zikai tiba-tiba berubah ragu. Tetapi akhirnya dia menjawab dengan serius. Feng Yu berkata bahwa dia memperkirakan secara konservatif bahwa dia dapat mengembalikan semua investasinya dalam setahun, dan kemudian terus berinvestasi untuk membuka toko baru. 1 tahun? Bercanda? Ya? Bisakah supermarket balik modal dalam 1 tahun? Apa kau tidak mengerti supermarket? Mereka menganut strategi untung kecil tapi omset cepat. Untung tidak akan melebihi 15%, dan kebanyakan hanya 10%. Kalau mau balik modal 100 juta dalam setahun, berapa omset bulanannya? 100 juta? Li Zheju menggeleng. Feng Yu ini terlalu percaya diri. Pernahkah dia mengelola supermarket? Apa dia pikir supermarket punya untung besar? Zheju. Apakah kamu ingat analisis kita tentang keuntungan supermarket pertama milik keluarga Fu? Antara 30 dan 35%. Li Zheju dengan cepat mengingat kembali data dari ingatannya. Tunggu, apa maksudmu, ayah? Apa keuntungan mereka dari supermarket di Tiongkok daratan benar-benar sebesar itu? Apa itu mungkin? Akhirnya, Li Ka-shing memutuskan untuk mendukung putranya. Ia memberi Li Zikai 20 juta yuan untuk investasi di perusahaan, sementara ia sendiri menginvestasikan 20 juta yuan. Sehingga kepemilikan saham Li Zikai meningkat menjadi 20%, sementara ia sendiri memegang 10%. Mengenai pemindahan sebagian personel manajemen supermarket perusahaan, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, di antara orang-orang yang dikirim oleh perusahaan mereka, 2 di antaranya pasti akan menjadi eksekutif senior dan dapat membeli saham dengan setengah harga, yang juga merupakan hadiah bagi orang-orang yang dikirim. Terlebih lagi, Li Ka-shing telah memutuskan untuk melakukan langkah besar ke pasar daratan, dan pembukaan toko Auchen di sana merupakan contoh kasus. Mengenai keengganan Li Zheju untuk berinvestasi saham, hal itu tentu saja mengisyaratkan bahwa aset-aset ini akan diserahkan kepada Li Zikai di masa mendatang, dan ia tidak akan menggugatnya. Li Zikai membujuk ayahnya dan mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang ia harapkan. Kegembiraannya tak terlukiskan. Pada saat yang sama, Fu Guangzheng sedang duduk di kursi di ruang belajar rumah Fu Rongbing, berdiskusi dengan Fu Rongbing tentang investasi di supermarket Taihua. Anda mengatakan bahwa keluarga Li juga berpartisipasi dalam investasi itu? Apakah ini sudah dikonfirmasi? Tanya Fu Rongbing. Setidaknya Richard Li terlibat dalam investasi ini. Apakah Li Ka-shing akan berpartisipasi dalam investasi ini masih belum pasti. Tetapi saya 80% yakin dia akan berinvestasi. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Fu Rongbing mengambil cerutu di atas meja, dan Fu Guangwei bergegas menghampirinya dan memanggangnya dengan penuh perhatian. Hari ini, Saudara Guangzheng menyarankan agar ia meminta ayah untuk menyumbang sejumlah uang untuk usaha supermarket di daratan. Tanpa malu-malu, ia pun masuk ke ruang kerja. Meskipun ia satu-satunya laki-laki di keluarga itu, supermarket itu nantinya akan menjadi miliknya, dan adik perempuannya paling-paling hanya akan memberinya beberapa aset lain sebagai mas kawin. Tetapi jika ayah dapat mendaftarkan saham atas namanya, situasi keuangannya di masa depan akan jauh lebih nyaman. Fu Rongbing melirik putranya, tetapi tetap mengambil cerutunya. Ia tahu apa yang dipikirkan putranya. Ia juga telah mengatur posisi untuk Fu Guangwei di perusahaan. Posisi itu pada dasarnya bukan pekerjaan tetap, tetapi akan memberinya gaji tinggi, yang bisa dianggap sebagai uang saku untuk Fu Guangwei. Ini juga merupakan ujian untuk melihat apakah putranya akan menggunakan posisinya untuk mencampuri urusan perusahaan atau menggelapkan dana perusahaan. Untungnya, semua itu tidak terjadi, tetapi ia juga sangat kecewa dengan Fu Guangwei. Putranya, yang ditunjuk menjadi wakil presiden, tidak pernah memberikan satupun saran yang membangun. Apa yang dia pelajari di sekolah? Sekarang dia sedang memikirkan investasi ini, jadi saya bisa mengujinya nanti. Jika dia memenuhi syarat, saya bisa memberinya saham. Jika dia tidak tahu apa-apa dan masih berani mengincar saham ini, maka Fu Guangwei harus diingatkan.
Para petinggi semua mengatakan bahwa kemampuan Feng Yu lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Berteman dengan Feng Yu pasti akan memungkinkan keluarga Fu untuk membuka pasar daratan, dan bahkan akan sangat membantu di bidang lain. Bisnisnya telah mencapai titik kemacetan. Hampir tidak ada tempat di Hong Kong yang memungkinkannya membuka supermarket. Supermarketnya telah dibuka di Macau, Malaysia, dan tempat-tempat lain. Langkah selanjutnya adalah memasuki pasar daratan. Meskipun bukan supermarketnya yang berekspansi ke Tiongkok daratan, itu tetap merupakan investasi yang bagus. Yang terpenting adalah Fu Guangwei bisa lebih banyak berhubungan dengan Feng Yu. Jika Guangwei bisa sedekat Guangzheng dengan Feng Yu, dan selalu mengajak Feng Yu setiap kali berinvestasi, ia tidak perlu khawatir lagi. Guangwei, kamu sudah mendengar tentang ini? Apa pendapatmu? Mata Fu Guangwei berbinar. Apakah ayahnya sedang mengujinya? Jika dia menjawab dengan baik, akankah dia diberi saham investasi ini? Setelah menata kata-katanya dalam hati, Fu Guangwei berkata dengan serius, "Ayah, saya pikir apa yang dikatakan saudara Guangzheng memang merupakan peluang besar. Supermarket kita telah mencapai masa kemacetan. Meskipun keuntungannya bagus, sulit untuk berkembang. Di Hong Kong dan Macau, daerah yang cocok untuk supermarket sudah memiliki supermarket. Kami juga mencoba Malaysia dan Taiwan. Tetapi sejujurnya, kecuali untuk masa promosi, penjualannya rata-rata di waktu lain. Kami tidak bisa menghasilkan banyak uang. Pengembalian investasinya terlalu rendah." Mata Fu Rongbing berbinar. Putranya ini bukan sekadar anak pemalas seperti yang dibayangkannya. Dia ternyata tahu sesuatu tentang perusahaan itu. Sepertinya dia kurang peduli padanya sebelumnya. Melihat ekspresi ayahnya, Fu Guangwei sangat gembira. Beberapa waktu lalu, Feng Yu berpesan kepadanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis keluarganya dan memamerkannya di depan ayahnya. Ayahnya pasti akan senang dan memberinya lebih banyak uang. Jadi, ia segera mempelajari situasi perusahaan, dan ternyata sangat berguna hari ini. Semua pernyataan ini dibuat oleh wakil presiden perusahaan. Ia sama sekali tidak memahaminya, tetapi mengulanginya pun tidak masalah. Saudara Guangzheng benar. Berteman dengan Feng Yu sungguh membawa keberuntungan. Jadi, kami punya dua pilihan untuk pengembangan di masa mendatang. Pertama, mengakuisisi supermarket lain di Hong Kong, Macau, dan tempat lainnya. Namun, jika lokasinya bagus, tidak akan ada yang menjualnya kecuali kami menawarkan harga selangit. Dan jika kami membeli di lokasi yang buruk, kami mungkin juga tidak akan untung. Lokasi sangat berpengaruh pada sebuah supermarket. Pendekatan kedua adalah terus menjajaki pasar-pasar baru, seperti Tiongkok daratan, yang industri supermarketnya masih terbelakang. Namun, saya juga mengetahui bahwa kami baru menjajaki pasar Guangdong, dan bahkan di Guangdong sendiri, kami baru menjajaki dua kota Shenzhen dan Guangzhou. Sayangnya, kedua kota tersebut sudah memiliki supermarket dan basis pelanggan yang stabil, sehingga kami akan menghadapi penolakan yang signifikan jika masuk. Yang terpenting, model kami mungkin tidak berlaku di Tiongkok daratan. Lagi pula, budaya dan kebiasaan kami berbeda, jadi kecil kemungkinannya untuk meraih kesuksesan besar. Tentu saja, dengan kemampuan manajemen kami, kegagalan yang fatal juga kecil kemungkinannya. Saya perkirakan situasinya akan serupa dengan supermarket kami di Malaysia. Kami tidak akan rugi, tetapi juga tidak akan untung banyak, dan periode pengembaliannya terlalu lama. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kami adalah perusahaan patungan dengan pihak lain. Dan saudara Guangzheng adalah ketuanya, yang berarti kami memiliki kendali yang kuat atas manajemen dan operasionalnya. Meskipun keluarga Li juga akan bergabung, skala supermarket mereka tidak dapat dibandingkan dengan kami. Mereka hanya mengelola supermarket kecil, lebih seperti toko retail, sementara kami adalah supermarket besar. Oleh karena itu, para manajer supermarket tersebut dan yang lainnya akan mempekerjakan orang-orang kami. Yang terpenting, kami memiliki lebih banyak saluran untuk membeli barang bagi supermarket kami daripada keluarga Li. Jika supermarket Taihua juga menggunakan saluran-saluran ini, meskipun kami tidak dapat memperoleh manfaat langsung darinya, kami dapat secara pribadi menyetujui pemberian diskon harga barang yang dipasok ke supermarket kami. Ini akan mengurangi biaya kami, meningkatkan daya saing supermarket kami, dan meningkatkan keuntungan kami. Poin lainnya, Tiongkok daratan mirip dengan Hong Kong beberapa dekade lalu. Ketika supermarket kita baru mulai berkembang, seberapa besar keuntungan kita? Dan saya setuju dengan saudara Guangzheng. Jika kita berinvestasi di Taihua Supermarket Group, dalam 5 tahun, investasi kita akan menghasilkan keuntungan lebih dari 10 kali lipat. Fu Guangzheng juga menatap Fu Guangwei dengan heran. Kapan sepupunya ini menjadi begitu bijaksana? Dia bahkan berbicara dengan sangat jelas. Melihat ekspresi pamannya, dia tampak sangat puas. Mungkinkah Fu Guangwei menjadi lebih sukses? Fu Guangwei semakin fasih berbicara, dan ia menceritakan semua hal yang ia ingat dari pidato wakil presiden, serta beberapa pemikirannya sendiri. Kegembiraan di wajah Fu Rongbing pun semakin meluap. Putranya telah membuat kemajuan pesat. Apakah ini pikiranmu sendiri? Tentu saja.
Ayah tidak benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa tentang perusahaan kita, kan? Fu Guangwei tampak seperti dianiaya. Fu Rongbing menoleh ke arah Fu Guangzheng dan mendapati Fu Guangzheng juga terkejut. Bukankah kata-kata ini diajarkan kepadanya oleh Fu Guangzheng? Guangwei, aku sangat senang kau bisa memikirkan begitu banyak hal. Meskipun kau pikir banyak masalah terlalu sederhana, kau juga tepat sasaran. Kau benar tentang satu hal. Guangzheng adalah ketua perusahaan ini, yang sangat penting. Aku hanya menginvestasikan 30 juta dolar AS. Guangwei, apakah kau punya kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapatmu di Dewan Direksi? Fu Rongbing sangat senang putranya telah membuat kemajuan. Fu Guangwei sangat gembira. Jelas apa yang dimaksud ayahnya. Ayah, jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, kakak Guangzheng ada di sini. Pelatihan manajer supermarket pasti akan diserahkan kepada kita, atau sekadar dipindahkan dari supermarket kita. Jadi, personal manajemen langsung supermarket yang paling penting juga ada di tangan kita. Apa yang ayah takutkan? Kata Fu Guangwei sambil menepuk dadanya. Guangzheng, apakah kita yang akan memilih manajer toko? Kami berdiskusi dan memutuskan bahwa sebuah supermarket membutuhkan setidaknya 10 staf manajemen, termasuk manajer toko, manajer lantai, dan pemimpin kategori. Rencana awal kami adalah membuka setidaknya 20 toko secara bersamaan. Posisi lainnya mudah diisi dan dapat direkrut, tetapi manajer toko mutlak harus berpengalaman. Awalnya saya memperjuangkan hal ini, dan semua manajer toko dipindahkan dari supermarket Hui Hong Kong kami. Tetapi Li Zikai menekankan satu hal, tidak ada manajer toko kami yang bisa berbahasa Mandarin, yang akan menciptakan tantangan komunikasi yang signifikan. Orang-orang di keluarga Li cuma bisa bahasa Mandarin? Bukankah mereka masih sama? Kata Fu Rongbing tidak puas. Ku Chenxi, keluarga Li, membuka bisnisnya di Tiongkok Daratan beberapa tahun yang lalu. Mereka memiliki beberapa karyawan yang akrab dengan pasar Tiongkok Daratan dan cukup fasih berbahasa Mandarin. Jelas Fu Guangzheng. Seberapa besar toko mereka? Bisakah manajer toko mereka mengelola supermarket besar? Fu Rongbing sangat meremehkan. Apakah bahasa Mandarin penting? Keterampilan manajemen bisnis adalah yang terpenting. Akhirnya, kami mencapai keseimbangan, kami menyediakan 10 manajer toko. Dan mereka juga menyediakan 10 orang, yang semuanya menerima pelatihan di supermarket kami. Keluarga Li mengajari staf kami bahasa Mandarin dan cara berkomunikasi dengan orang Tiongkok Daratan. Sementara staf kami mengajari staf mereka model manajemen supermarket. Kami juga mencoba merekrut staf lokal untuk asisten manajer toko dan manajer lantai. Karena banyak daerah di Tiongkok Daratan masih menggunakan dialek. Fu Guangzheng juga tak berdaya menghadapi masalah ini. Meskipun keluarga Fu lebih berpengalaman mengelola supermarket besar daripada keluarga Li sudah memasuki pasar daratan. Meskipun hanya uji coba, mereka hanya memiliki toko di Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Sementara keluarga Fu tidak memiliki toko sama sekali. Dia bahkan lebih meremehkan gagasan bahasa Mandarin. Dia berkata, coba saja bicara bahasa Mandarin di kota pegunungan. Tidak jauh berbeda dengan berbicara bahasa Kanton. Namun, Feng Yu berkata bahwa bahasa Mandarin sangat penting, jadi dia harus berkompromi. Siapa yang tidak akan sedih menyerahkan separuh kekuatannya tanpa hasil? Untungnya, semua toko di masa depan akan dibuka melalui kompetisi. Dan dia yakin bahwa toko-toko dari keluarga Fu akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Kalau mereka tidak bisa mengelola karyawannya dengan baik, pecat saja mereka semua. Manajer toko cuma ada belasan atau 20, dan manajer lantai manapun di supermarket kita bisa melakukannya. Aku akan biarkan Bai Yiming membantumu. Dia dari Guangdong, jadi dia pasti tidak akan keberatan bekerja di Tiongkok Daratan. Dia juga cakap dan dapat dipercaya. Kalau kau menemukan orang lain yang cocok, aku akan memindahkan mereka untuk membantumu. Bai Yiming adalah wakil presiden supermarket Gang Hui. Meskipun gajinya bagus, ia tidak memiliki saham. Kembali ke Tiongkok Daratan tidak akan mengurangi gajinya. Dan ia akan mendapatkan saham. Sekalipun hanya 1%, itu tetap bernilai 1 juta dolar. Keluarga Fu telah memberi Bai Yiming kesempatan ini, dan ia pasti akan terus bersama mereka. Dan dengan pengawasan ketat dari Hong Kong, tidak akan ada masalah. Terima kasih, Paman ketiga. Dengan bantuan Wakil Presiden Bai, manajemen akan lebih mudah. Fu Guangzheng sangat gembira. Paman ketiga telah mengirimkan orang yang cakap, dan pekerjaannya sebagai ketua akan jauh lebih mudah. Setelah mereka bertiga selesai berdiskusi, Fu Guangzheng pergi. Fu Rongbing kemudian menghentikan Fu Guangwei dan memberinya banyak nasihat. Intinya adalah untuk membaca lebih banyak, belajar lebih banyak, dan jika ada pertanyaan, ia bisa berkonsultasi dengan Fu Guangzheng dan Bai Yiming, atau bahkan bertanya kepada ayahnya. Fu Guangwei tentu saja menyetujuinya. Ia tahu betul keterbatasannya. Jika ia diminta mengambil lebih banyak tanggung jawab, ia tidak akan mampu melakukannya dengan baik. Ia justru iri pada orang-orang seperti Feng Yu, yang merupakan manajer lepas tangan yang dapat melakukan apa yang mereka sukai setiap hari dan asetnya terus bertambah.
Guang Wei, bagaimana hubungan antara adikmu dan Feng Yu? Apakah akhir-akhir ini kamu lebih memperhatikan adikmu? Tanya Fu Rongbing. Aku belum menanyakan ini. Bagaimana kalau aku bertanya pada Feng Yu saat aku bertemu dengannya besok? Tapi mereka terus menutupinya. Aku khawatir mereka tidak akan mengakuinya bahkan jika aku bertanya, kata Fu Guangwei dengan wajah getir. Dia adikmu, kau seharusnya peduli padanya. Tak peduli mereka mengakuinya atau tidak, kau harus membantu mereka bersatu. Jika Feng Yu bisa menjadi kakak iparmu, prestasimu di masa depan mungkin akan melampaui Guang Zheng. Fu Guangwei tiba-tiba menyadari. Ya, jika Feng Yu menjadi saudara iparnya, maka selama saudara perempuannya berbisik di telinganya, jika ada peluang bagus untuk menghasilkan uang, Feng Yu tidak akan membawanya bersamanya? Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membuat Feng Yu jatuh cinta padaku. Fu Guangwei berjanji dengan sungguh-sungguh. Keesokan paginya, Feng Yu baru saja selesai sarapan ketika dia menerima telepon dari Fu Guangzheng, memintanya untuk datang ke perusahaan perdagangan Guanghui Hong Kong untuk membahas rinciannya. Ketika Feng Yu tiba, yang lainnya sudah tiba. Ia melihat Fu Rongbing tidak ada di sana. Fu Guangwei lah yang ada di sana. Ada juga seseorang yang duduk di sebelah Li Zikai yang agak mirip dengannya. Pasti Li Ziju. Ada juga beberapa orang lain yang tidak ia kenal. Mungkinkah mereka para eksekutif yang diatur oleh kedua perusahaan? Saudara Feng, perkenalkan. Ini Tuan Li Ziju, putra sulung keluarga Li. Ini Tuan Su, asisten Paman Li, yang juga memiliki saham di perusahaan Paman Li. Ini Lin Jiang, wakil manajer umum Kuchen S di Hong Kong. Ini Huang Yishan, wakil manajer umum Kuchen S di Tiongkok Daratan. Ini Hong Guofa, asisten paman ketiga saya. Ini Bai Yiming, wakil manajer umum supermarket Gang Hui, warga asli Guangdong. Ini Yang Ming Yuan, manajer departemen luar negeri supermarket Gang Hui. Fu Guangzheng memperkenalkan Feng Yu satu persatu. Li Ziju berbicara lebih dulu. Saya sudah lama mendengar nama besar saudara Feng, dan hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya. Ayah saya sedang sibuk, jadi saya dan Tuan Su mewakilinya dalam negosiasi ini. Investasinya masih dilakukan oleh ayah saya sendiri. Bukankah itu Li Ziju? Apakah itu berarti saham supermarket ini akan diberikan kepada Li Zikai di masa depan? Semua ini tidak penting. Selama Li Ka-shing mau berinvestasi, itu akan menjadi pertanda baik. Fu Guangwei berkata dengan sangat bangga saat itu ayah saya berkata bahwa sebagian investasi ini telah diserahkan kepada saya, dan dananya sudah ada di rekening saya. Guangwei, selamat. Akhirnya kau bisa memimpin, kata Feng Yu sambil tersenyum. Kalau ayahmu benar-benar yakin kau bisa, dia tidak akan mengirim asistennya, Hong Guofa, ke sini. Dia jelas di sini untuk membantumu memeriksa semuanya. Keempat orang tersebut seharusnya adalah manajer supermarket yang dipilih oleh kedua perusahaan. Mereka juga merupakan para eksekutif yang telah memperoleh saham dan akan menjabat sebagai wakil presiden dan posisi lainnya di perusahaan. Saham 5% akan dibagi rata kepada 5 orang, masing-masing 2 orang dari kedua perusahaan. Feng Yu juga akan menunjuk 1 orang, Huang Zigao, wakil presiden Taihua Agricultural and Seedling Products Company, yang telah dilatih Feng Yu untuk mengawasi Zhang Ming. Masa percobaan Feng Yu untuk Zhang Ming telah berlalu, dan Zhang Ming telah membuktikan kemampuan dan karakternya. Huang Zigao tidak mampu menghasilkan $1 juta AS untuk investasi. Jadi Feng Yu meminjamkannya uang secara pribadi dan memintanya untuk membayarnya kembali secara perlahan di masa mendatang. Hal ini juga membuat Huang Zigao semakin loyal kepadanya. Ketika semua orang mengira kontrak akan segera ditandatangani, asisten Li Ka-shing, Tuan Su tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tuan Feng, Anda berencana membuka beberapa supermarket besar sekaligus. Bagaimana posisi pasar supermarket ini? Posisi pasar? Konsep inti kami adalah one-stop shopping. Kami bukan sekadar menjalankan supermarket biasa, melainkan hypermarket dengan supermarket sebagai intinya. Kami memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal harga, variasi, kualitas, kenyamanan, dan layanan. Di kota manapun, supermarket Taihua akan menjadi hypermarket terbaik dan ikon kota. Feng Yu menggunakan model Carrefour, perusahaan generasi sebelumnya. Carrefour adalah pelopor format hypermarket dan jaringan retail terbesar di Eropa dan kedua di dunia. Setelah memasuki pasar Tiongkok, Carrefour menjadi pemimpin pasar hanya dalam beberapa tahun, dan model ini memainkan peran yang sangat penting. Pak Su sedikit mengernyit. Sebuah landmark kota, tujuan mereka ambisius, tetapi seberapa sulitkah bagi sebuah supermarket untuk menjadi landmark kota? Meskipun ia menganggap ide Feng Yu bagus, implementasinya tidaklah mudah. Mempertimbangkan harga, variasi, kualitas, kenyamanan, layanan, dan banyak faktor lainnya, berapa banyak usaha yang dibutuhkan? Bukankah ini terlalu ambisius? Kita harus memastikan kualitas dan harga, serta memperkaya variasi. Lalu, di mana keuntungannya? Pertanyaan Pak Su sangat tajam. Kualitas yang baik tentu saja berarti harga yang tinggi.
Sementara beragamnya produk berarti beberapa produk tidak populer, yang akan menyebabkan kelebihan stok, kedaluarsa, kerusakan, dan pemborosan lainnya, yang menyebabkan biaya melonjak. Dalam hal ini, dari mana keuntungannya? Feng Yu menatap Tuan Su sambil tersenyum, lalu melirik yang lain. Sepertinya ini ide semua orang. Mereka pasti sudah mengobrol cukup lama sebelum Tuan Su datang. Apa? Kau tidak mengerti pertanyaan sesederhana itu? Berapa biaya sewa ruang untuk supermarket? Anggaran supermarket saya 100 juta RMB, dan itu sudah termasuk biaya properti. Dengan supermarket sebagai pusatnya dan mengoperasikan hypermarket, kita bisa menyewakan ruang yang tersisa. Kita punya supermarket besar dan komprehensif, dan yang terpenting, kita perlu memastikan arus pelanggan. Apakah biaya sewanya murah? Selain itu, kami memiliki lebih dari 20 toko yang buka secara bersamaan. Ini platform penjualan yang sangat besar. Bisakah kami mengenakan biaya platform? Tunggu sebentar, Tuan Su menyela Feng Yu. Saya mengerti biaya sewanya, tapi berapa biaya platformnya? Sederhananya, ini biaya masuk. Di supermarket kami, produk yang dijual dinilai berdasarkan pengaruh merek. Semakin berpengaruh suatu merek, semakin rendah biayanya. Semakin rendah pengaruhnya, semakin tinggi biaya masuknya. Ini karena mereka mengambil alih nama merek supermarket kami dan meningkatkan eksposur produk mereka. Tuan Su, termasuk Li Zheju, semuanya tercengang. Ide Feng Yu terlalu berani. Memungut biaya masuk adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pusat perbelanjaan ternama. Mengapa Anda, sebuah mal baru tanpa reputasi, atau supermarket, meminta orang-orang membayar biaya masuk? Kalian semua tidak percaya? Bagaimana kalau hypermarket kita dipuji media nasional? Bagaimana kalau supermarket kita diinspeksi oleh para pemimpin nasional? Kira-kira ada yang keberatan kalau kita memungut biaya masuk? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Fu Guangzheng dan Li Zekai tiba-tiba tersadar saat ini. Mereka berdua ingat Feng Yu pernah memberitahu mereka bahwa supermarket itu bisa direkam CCTV. Apakah ini media nasional yang dia bicarakan? Mungkin yang lain tidak tahu, tetapi Fu Guangzheng sangat jelas tentang seberapa besar pengaruh CCTV, sebuah platform media super, terhadap masyarakat di Tiongkok daratan. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan produk yang disebabkan oleh iklan-iklan CCTV. Tuan Su melihat ekspresi Li Zekai dan Fu Guangzheng dan tahu bahwa mereka setuju dengan pernyataan Feng Yu. Jadi, Feng Yu benar-benar bisa melakukannya? Jika dia bisa, maka biaya masuknya saja sudah cukup besar, dan biaya sewanya juga akan meningkat secara signifikan. Kalau begitu, kita seharusnya bisa mendapatkan banyak uang dari biaya masuk. Ada yang lain? Tanya Pak Su lagi. Tentu saja ada langkah-langkah lain, seperti promosi wajib. Supermarket kami harus menyediakan produk promosi setiap hari untuk meningkatkan popularitas dan arus pelanggan. Siapapun yang mendapatkan kredit promosi, tentu saja, selama promosi, kami akan memberikan produk lokasi pajan yang lebih baik, yang juga sangat menguntungkan merek. Promosi paksa? Maksudnya, membiarkan pemasok produk membayarnya demi popularitas dan uang untuk supermarket. Kamu yakin mereka bisa menerimanya? Tanya Pak Su sambil mengerutkan kening. Mereka pasti akan menerimanya. Saya jamin. Jangan lupa, kami adalah supermarket terbesar di Tiongkok daratan, dengan jumlah pelanggan dan volume penjualan yang tak tertandingi. Selain itu, promosi juga dilakukan secara bergilir, dan Anda tidak diminta untuk mempromosikannya setiap hari. Ketika produk lain dipromosikan, Anda juga akan mendapatkan diskon, yang setara dengan penggalangan dana untuk iklan. Jika ada yang tidak setuju, jangan coba-coba masuk ke supermarket kami. Feng Yu mengatakannya dengan nada yang sangat dominan. Ada lagi? Pak Su dengan enggan menyetujui hal ini. Keberhasilan operasi bergantung pada situasi sebenarnya. Tentu saja ada juga biaya iklan, serupa dengan biaya penggalangan dana ini. Misalnya, selebaran perlu dibagikan pada hari libur dan akhir pekan. Produk siapapun yang ditampilkan di selebaran harus membayar biaya iklan yang sesuai, termasuk biaya distributor selebaran. Lalu, ada biaya pajangan, yaitu area di lorong supermarket atau ruang terbuka tempat Anda dapat memajang banyak barang. Area ini paling menarik perhatian dan sangat membantu meningkatkan penjualan. Area ini tidak bisa digunakan gratis, kan? Anda harus membayar untuk menggunakannya. Dulu, gaji para pegawai bagian stok kelas dewa di supermarket sangat mencengangkan, dengan gaji harian mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu. Hanya karena tampilan barang yang menarik perhatian, hal itu dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran produk secara signifikan. Terakhir, Departemen Produk Segar kami harus memastikan kesegaran produknya. Kami perlu terhubung langsung dengan petani dan bahkan membangun basis pembelian, sehingga menghilangkan perantara. Jika terjadi kekurangan produk, kami dapat mengisinya kembali kapan saja. Kami ingin membiasakan warga datang ke supermarket kami untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah membeli sayuran, daging, dan makanan lainnya, mereka juga akan mampir untuk membeli garam, minyak, dan barang-barang lainnya. Sambil berbelanja,
Mereka akan melihat susu, sosis, mie instan, dan barang-barang lainnya di dekatnya. Mereka mungkin datang hanya untuk membeli beberapa mentimun, tetapi akhirnya membawa pulang lebih banyak lagi. Soal banyaknya saluran pasokan domestik saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut soal harga rendahnya, kan? Lagi pula, produk impor yang Anda tawarkan tentu bisa menarik penjualan. Apakah Pak Su punya pertanyaan lain? Saya tidak masalah dengan itu. Tuan Feng memang seperti yang dikatakan bos. Sepertinya ide itu tiba-tiba muncul, tapi sebenarnya, dia sudah punya rencana. Setelah selesai berbicara, Tuan Su menatap Li Zheju. Li Zheju mengangguk, yang berarti investasi keluarga Li telah sepenuhnya terkonfirmasi. Setelah investasi keluarga Li terkonfirmasi, begitu pula investasi Fu Rongbing. Fu Rongbing memang sudah berniat berinvestasi dan telah mengirim seorang asisten. Setelah Li Ka-shing berinvestasi, Hong Guofa melihat Fu Guangwei mengangguk, menandakan semuanya baik-baik saja. Investasi telah dikonfirmasi, dan langkah selanjutnya adalah mengonfirmasi ulang jumlah investasi yang telah disepakati. Terlepas dari sedikit perubahan proporsi investasi Li Ka-shing dan Li Zikai, investasi semua orang tetap sama. Total investasi keluarga Li juga tetap sama, dengan porsi Li Zikai meningkat sementara porsi Li Ka-shing menurun. Singkatnya, semua itu adalah investasi mereka, dan tidak ada yang akan keberatan. Sisa 5% saham juga dibagikan kepada 5 wakil presiden. Huang Zigao tidak hadir, sehingga Feng Yu membawanya untuk menyampaikan pendapatnya. Setiap orang berinvestasi 1 juta dan menerima 1% saham, sehingga menjadi anggota rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham berbeda dengan Dewan Direksi. Rapat ini tidak mengambil keputusan berdasarkan jumlah suara, melainkan proporsi saham. Siapapun yang dapat memperoleh lebih dari separuh dukungan akan disetujui usulannya. Rapat umum pemegang saham akan menunjuk seorang pengawas eksekutif, Feng Yu, yang akan mengawasi situasi keuangan perusahaan dan kinerja para eksekutif senior. Pengawas eksekutif juga dapat membentuk Departemen Pengawasan dan Audit Internal khusus yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada rapat umum pemegang saham. Feng Yu dan 5 pemegang saham utama lainnya menjadi Direktur Taihua Supermarket Group. Di antara mereka, Feng Yu adalah Direktur Non-Eksekutif, yaitu Direktur tanpa hak apapun. Sebelum perusahaan go public dan setelah penerbitan saham, Feng Yu akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi, karena pengawas eksekutif perusahaan yang terdaftar tidak boleh memegang posisi manajemen seperti Direktur, Presiden, dan Wakil Presiden. Semua orang memilih Fu Guangzheng sebagai ketua, dan Fu Guangzheng mencalonkan Li Zikai sebagai Presiden perusahaan. Kelima pemegang saham kecil secara alami dicalonkan sebagai wakil presiden, yang bertanggung jawab atas departemen yang berbeda. Di antara mereka, Huang Zigao bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Ini hanyalah negosiasi. Setelah perusahaan resmi berdiri, posisi semua orang di dalamnya akan resmi diresmikan. Penunjukan Feng Yu sebagai direktur non-eksekutif membuat para wakil presiden iri. Bergabung dengan Dewan Direksi berarti benar-benar memasuki inti kekuatan manajemen perusahaan. Setelah semua ini dibahas, Fu Guangzheng meminta pengacara untuk menyusun kontrak. Keesokan harinya, Fu Guangzheng terbang ke Beijing, di mana ia telah mendaftarkan Taihua Supermarket Group ke Biro Industri dan Komersial, dengan Fu Guangzheng sebagai perwakilan hukum. Feng Yu mensyaratkan pendaftaran perusahaan dilakukan di Tiongkok Daratan. Awalnya ia ingin mendaftar di Harbin, tetapi semua orang menolak, jadi ia pun menyerah. Seminggu kemudian, semua orang menerima sertifikat saham mereka, dan perusahaan resmi berdiri. Namun, saat itu, semua orang baru menginvestasikan 10% dari modal mereka. Lagi pula, supermarket itu bahkan belum memilih lokasi, dan uangnya tidak akan bernilai jika disimpan di rekening. Baru setelah lokasi dipilih, modal akan disuntikan sesuai proporsi yang disepakati. Perusahaan segera membentuk tim dan mulai menyelidiki serta memilih lokasi berdasarkan kota-kota yang telah disepakati. Fu Guangzheng dan yang lainnya bertindak sendiri-sendiri, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Fu Guangzheng. Pada saat itu, keluarga Li juga mengirimkan manajer toko terpilih ke perusahaan Fu Rongbing untuk pelatihan. Namun, selama pelatihan, muncul masalah Fu Rongbing tidak mau membiarkan keluarga Li terlibat dalam urusan inti. Pesaing adalah musuh. Keluarga Li juga berbisnis retail, jadi keluarga Fu jelas tidak membiarkan pesaing mereka mempelajari teknik bisnis rahasia ini. Kerjasama tetaplah kerjasama, dan setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Tetapi ketika kelebihan satu pihak benar-benar menghancurkan pihak lain, tak lama lagi pihak lain akan tersingkir. Awalnya, keluarga Li berpikir bahwa mereka dapat memperoleh pengalaman di supermarket Gang Hui, baik sebagai wakil manajer toko atau setidaknya sebagai asisten manajer toko, dan mempelajari pengoperasian dan manajemen supermarket besar yang komprehensif dari manajer toko. Namun, keluarga Fu mengatur beberapa posisi akar rumput untuk mereka, seperti inspektur toko, inspektur kualitas produk, DLL, yang jauh dari apa yang diinginkan keluarga Li. Apa yang bisa mereka pelajari dari posisi-posisi ini?
Kesenjangan antara ideal dan kenyataan begitu besar sehingga anggota keluarga Lee hampir mengundurkan diri. Mereka yakin dengan kemampuan mereka bisa dengan mudah melamar posisi manajer lantai di sebuah supermarket besar. Mereka harus bekerja di supermarket keluarga Fu, melakukan pekerjaan paling dasar, belajar apaan? Tentu saja, orang-orang dari keluarga Fu harus mempelajari beberapa konsep manajemen bisnis dari daratan dari orang-orang keluarga Lee, memahami beberapa tabu yang tidak dapat disentuh, dan belajar bahasa Mandarin, DLL. Namun, karena keluarga Fu memperlakukan mereka seperti ini, keluarga Lee tentu saja tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka tidak menyadari semua pertanyaan yang diajukan, dan pemberontakan mereka terlihat jelas. Fu Guang sedang sibuk di daratan, jadi ia menelepon Feng Yu dan memintanya untuk berkoordinasi. Baik Li Zikai maupun Fu Guangwei, pasti ada bias, jadi Feng Yu adalah orang yang paling tepat untuk menengahi. Mendengar berita ini, Feng Yu merasa agak tak berdaya. Bukankah lebih baik semua orang berbisnis dengan senang hati? Grup supermarket Taihua menghasilkan uang, dan semua orang mendapat bagian. Mengapa mereka begitu bermusuhan? Namun, tidak semua orang sependapat dengan Feng Yu dan bersedia menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Mereka lebih terbiasa memegang kekuasaan di tangan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Khususnya para pengelola toko cadangan, jika semakin banyak supermarket dibuka di masa mendatang, mau tidak mau mereka akan dibagi menjadi beberapa zona, dan pada saat itu, mau tidak mau mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan orang yang bertanggung jawab atas area tersebut. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar gaji yang mereka terima. Hal ini berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Siapa yang rela melepaskannya? Dan mengapa mereka harus dikendalikan oleh orang lain jika mereka bisa mengendalikan orang lain? Ketika perusahaan go public nanti, mereka pasti akan dihadiahi beberapa saham. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak saham yang akan mereka dapatkan. Jika beruntung, mereka bahkan bisa menjadi direktur perusahaan. Saat itu, rasanya seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Feng Yu memanggil Fu Guangwei dan Li Zikai untuk berdiskusi, meminta mereka mengendalikan orang-orang mereka sendiri. Supermarket bahkan belum buka, dan mereka sudah kacau balau. Apa gunanya main-main? Jika mereka bahkan tidak bisa mencapai kesatuan internal yang mendasar, bagaimana perusahaan bisa tumbuh dan berkembang di masa depan? Saat ini, hanya ada satu orang untuk satu posisi. Ketika toko baru dibuka dan ada persaingan untuk manajer toko, bukankah akan ada pertikaian jika banyak orang ingin menduduki posisi yang sama? Saudara KAI, Wei Zai, saya meminta semua orang untuk bekerja sama karena saya ingin menyatukan semua sumber daya yang menguntungkan dan membangun sesuatu bersama. Namun sekarang, tampaknya keunggulan kita tidak disatukan, melainkan kita saling bertarung terlebih dahulu. Meskipun tidak ada dokumen, telah disepakati bahwa keluarga Li akan mengirim orang ke supermarket Gang Hui untuk pelatihan, dan sekaligus mewariskan sebagian pengalaman daratan kepada keluarga Fu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Feng Yu menatap mereka berdua dengan nada yang sangat tidak senang. Wei Zai, kamu seharusnya membicarakan ini, kan? Keluargamu telah mengatur orang-orang yang kita kirim sebagai karyawan akar rumput, dan beberapa dari mereka bahkan bukan posisi manajemen. Bukankah seharusnya kamu menjelaskannya? Li Zikai yang pertama kali menyerang. Dia dan Fu Guangwei bukan teman, dan dia sangat meremehkan pria generasi kedua seperti Fu Guangwei yang menghabiskan hari-harinya dengan balapan dan nongkrong di klub malam. Jika Fu Guangwei bukan putra tunggal Fu Rongbing, apakah dia masih akan bersikap santai seperti itu? Tuan Muda Li, ketika Anda datang ke sini, kami sepakat bahwa cara pelaksanaan pelatihan adalah tanggung jawab kami. Selain itu, para manajer toko di setiap supermarket di keluarga kami telah mengerjakan semua pekerjaan di supermarket, sehingga kami dapat mengelola supermarket dengan lebih baik. Kami sepakat bahwa ini akan menjadi rotasi, dan posisi akan diganti setiap minggu. Apa masalahnya? Tapi orang-orang yang Anda kirim semuanya sangat bangga. Fu Guangwei masih muda dan energik, dan ia tidak mundur dalam hal ini. Orang lain takut pada Anda, Tuan Li, dan kagum pada keluarga Li Anda. Tetapi saya, Fu Guangwei, tidak perlu takut. Jika kita benar-benar ingin bersaing dalam hal latar belakang keluarga, dapatkah fondasi keluarga Li Anda dibandingkan dengan keluarga Fu kita? Feng Yu merasa agak gelisah. Dia memanggil mereka berdua ke sini untuk berkoordinasi. Jadi kenapa mereka malah bertengkar? Li Zikai dan Fu Guangwei mulai berdebat satu sama lain, dan keduanya tidak mau mengalah. Mereka berdua merasa tidak bersalah, pihak lain salah, dan pihak lain harus mengalah. Saat itu, tak satu pun dari mereka mau mendengarkan satu sama lain, yakin bahwa orang-orang mereka sendiri sedang ditindas. Keduanya telah dimanja sejak kecil dan tak mau ditindas. Jadi mengapa mereka harus mundur saat ini? Melihat situasi makin memanas, kedua pria itu hendak menggebrak meja. Namun Feng Yu sudah membanting meja terlebih dahulu. Bang! Li Zikai dan Fu Guangwei keduanya tertegun dan menatap Feng Yu pada saat yang sama. Apa yang kalian perdebatkan? Apa yang kalian perdebatkan? Apakah membuka perusahaan ini bersama-sama memberi kalian kesempatan untuk bertengkar?
Yang satu putra kedua keluarga Li, dan yang satunya tuan muda keluarga Fu. Kalau ini sampai terbongkar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak, kata Feng Yu dengan marah. Keduanya terdiam dan memalingkan wajah pada saat yang sama. Feng Yu menghela napas dan melanjutkan, apa yang kita bahas saat itu? Keluarga Li memindahkan staf dari Kuchen S dan pusat perbelanjaan di daratan ke supermarket Gang Hui untuk mempelajari pengalaman manajemen supermarket komprehensif berskala besar. Pada saat yang sama, mereka mewariskan pengalaman manajemen di daratan kepada manajer toko cadangan keluarga Fu dan mengajari mereka sedikit bahasa Mandarin agar mereka bisa memastikan komunikasi dasar lancar, kan? Sekarang mari kita bahas sedikit demi sedikit dan lihat di mana letak masalah komunikasinya. Wei Zai, kau duluan. Fu Guangwei melirik Li Zikai, lalu menoleh ke Feng Yu dan berkata, kami berencana membuka supermarket pada pertengahan tahun depan. Di luar masa persiapan pra-pembukaan, akan ada pelatihan selama beberapa bulan bagi mereka. Beberapa bulan sudah cukup bagi mereka untuk merasakan pengalaman bekerja di berbagai posisi. Semua manajer toko di supermarket Gang Hui kami telah dirotasi untuk semua posisi akar rumput. Saya sedang mengatur agar mereka yang berasal dari keluarga Li memulai dari posisi akar rumput dan kemudian secara bertahap naik jabatan. Apa masalahnya? Maksud Fu Guangwei jelas keluarga Li lah yang terlalu sok, bukan kesepakatan mereka. Keluarga Li tidak memahami manajemen supermarket dan tidak mau belajar dengan rendah hati. Kesalahan pasti ada pada mereka. Semua orang di sini punya pengalaman manajemen yang kaya. Dan salah satu dari kami bahkan wakil presiden sebuah pusat perbelanjaan besar di Tiongkok daratan. Kalian atur orang-orang seperti itu jadi pemandu belanja. Bukankah ini penghinaan? Balas Li Zikai. Saya belum pernah mendengar manajer toko harus bisa memandu belanja. Tugas manajer toko adalah mengelola seluruh supermarket, bukan hanya pemandunya. Tidak perlu mengalami posisi seperti ini. Jelas keluarga Fu sengaja mempermainkan mereka. Jika seorang manajer keluarga Li bekerja sebagai pemandu di supermarket keluarga Fu, siapa yang akan menyelamatkan reputasinya? Apalagi reputasi orang itu sendiri? Di mana reputasi keluarga Li nantinya? Jadi, jika wakil presiden pusat perbelanjaan keluarga Li kita ditempatkan di supermarket keluarga Fu MU, dia hanya bisa menjadi pemandu belanja, kan? Keluarga Fu memang sangat berkuasa, tetapi itu tergantung pada siapa yang mereka hadapi. Keluarga Li kita tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula, Fu Rongbing bukanlah Fu Rongjin, jadi dia tidak layak bersaing dengan keluarga Li kita. Bisakah manajemen pusat perbelanjaan disamakan dengan manajemen supermarket? Waktu pertama kali bekerja di supermarket Gang Hui, saya seorang kasir. Kalau saya bisa, kenapa mereka tidak? Tanya Fu Guangwei sambil menunjuk dadanya. Feng Yu menatap Fu Guangwei dengan heran. Pria ini juga bekerja sebagai kasir? Ada satu hal lagi yang tidak diungkapkan Fu Guangwei, yaitu ia hanya bekerja sebagai kasir selama setengah jam sebelum berhenti. Salah satu alasannya adalah ia harus berdiri sepanjang waktu di ruangan yang sempit, sehingga sulit bergerak dan sangat melelahkan. Alasan lainnya adalah ia merasa malu, terutama saat bertemu kenalan, yang akan membuatnya semakin malu. Setelah Fu Guangwei selesai berbicara, Li Zikai juga tercengang. Benarkah begini cara keluarga Fu diatur? Tapi itu keluargamu, dan kami anggota keluarga Li tidak bisa begitu. Ia segera menemukan kata-kata untuk mengatasinya. Waktu kamu jadi kasir, kamu mungkin belum pernah punya pengalaman kerja, kan? Bagaimana dengan kami yang lain? Kita semua punya pengalaman manajemen bertahun-tahun, tapi kita belum familiar dengan operasional dan manajemen supermarket besar. Bagaimana mungkin kita setara? Terus terang saja, kemampuan manajemenmu saat ini tidak sebaik mereka, kata Li Zikai dengan nada meremehkan. Fu Guangwei sangat marah, dan Feng Yu segera menghentikannya. Sialan, si idiot ini mau mulai ribut. Generasi kedua keluarga Li dan generasi kedua keluarga Fu sedang bertengkar. Kalau ada yang tahu, berita ini pasti akan dimuat di halaman depan setiap surat kabar besar di Hong Kong besok. Masalahnya, dia mengundang kedua orang ini hari ini. Jika mereka mulai bertengkar di hadapannya, bagaimana dia bisa bergaul dengan kedua keluarga itu? Bagaimana dia bisa memenangkan hati kedua keluarga itu di masa depan dan bersatu dengannya untuk menghadapi para spekulan keuangan di Eropa dan Amerika Serikat? Baiklah, kalian berdua sudah selesai. Dengarkan aku. Orang-orang dari keluarga Li memang punya banyak pengalaman manajemen. Tapi manajemen pusat perbelanjaan, supermarket kecil, dan supermarket besar tetap berbeda. Itulah sebabnya kami mengirim mereka ke supermarket Gang Hui untuk belajar. Tapi, Wei Zai, mereka semua adalah manajer tingkat menengah. Mereka tidak masalah menjadi manajer toko. Mereka hanya belum familiar dengan aspek bisnis ini, jadi mungkin ada beberapa masalah manajemen. Itulah sebabnya kami mengirim mereka ke supermarket Gang Hui untuk belajar. Tapi mereka juga bisa berbagi pengalaman dengan kalian. Ini seharusnya menjadi proses pembelajaran bersama, termasuk melihat laporan keuangan kita. Fu Guangwei mencibir. Mereka juga ingin melihat rencana pengembangan supermarket Gang Hui. Bisakah ini diketahui orang luar? Feng Yu menatap Li Zikai.
Bagaimana kau menjelaskannya? Kau di sini untuk belajar dari supermarket orang lain, dan kau masih ingin melihat laporan keuangan mereka? Kau di sini untuk belajar, atau untuk memeriksa? Itu untuk mempelajari manajemen keuangan, kata Li Zekai. Saudara KAI, saya tidak akan bicara banyak lagi. Jika manajer gudang keluarga Fu datang ke perusahaan Anda untuk belajar, apakah Anda akan membiarkan mereka melihat laporan keuangannya? Tanya Feng Yu. Baiklah, izinkan saya melihat laporan keuangannya, juga rencana pengembangan perusahaan ke depan, fokus pengembangan, dan sebagainya. Izinkan saya melihat semuanya. Fu Guangwei terus memperkeruh suasana. Saya pikir akan lebih baik jika kita membiarkan para manajer toko cadangan keluarga Fu ini belajar di perusahaan Anda di daratan. Ini akan memungkinkan mereka merasakan langsung perbedaan antara daratan dan Hong Kong. Ini juga akan membantu mereka memahami bahasa Mandarin lebih cepat dan setidaknya mencapai komunikasi dasar, saran Feng Yu. Sekokoh apapun pengetahuan teoretismu, itu akan sia-sia tanpa praktik. Fu Guangzheng telah menyampaikan hal ini kepada Feng Yu, dan Feng Yu memintanya untuk berbicara langsung dengan Li Zekai. Tidak jelas apakah Fu Guangzheng tidak menyampaikannya, atau jika ia menyampaikannya, keluarga Li tidak setuju. Tetapi jika melihat situasi saat ini, cara ini adalah yang paling sederhana dan efektif. Melihat Fu Guangwei hendak mengatakan sesuatu, Feng Yu menghentikannya dan melanjutkan. Jangan minta melihat laporan keuangan atau rencana pengembangan orang lain. Tidak akan ada yang setuju. Terakhir, izinkan saya mengingatkan kalian berdua. Saya bisa gagal di Taihua Supermarket Group, tapi kalian berdua tidak mampu. Feng Yu punya uang sendiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Namun, mereka berbeda. Jika mereka gagal, status mereka di hati ayah mereka akan merosot, yang akan berdampak besar pada masa depan mereka. Keduanya saling memandang, lalu Li Zekai berdiri dan berkata, aku akan kembali dan membicarakannya dengan ayahku, lalu memberimu jawaban besok. Setelah Li Zekai pergi, Fu Guangwei juga pergi karena alasan yang sama ia harus pulang dan membicarakan hal ini dengan ayahnya. Para manajer toko cadangan ini pulang lebih awal, sehingga tim manajemen keluarga Fu juga harus melakukan penyesuaian. Keputusan ini tidak bisa dibuat begitu saja. Melihat mereka berdua telah mencerna kata-kata terakhirnya, Feng Yu menghela napas lega. Kemudian, rasa muram menyelimutinya. Kapan Fu Guangzheng akan kembali? Tanyanya. Hal-hal ini seharusnya ditangani oleh ketua. Saya hanya seorang supervisor eksekutif. Saya tidak berkewajiban untuk memediasi perselisihan antar direktur. Dulu saya pikir dengan bekerja sama dengan keluarga Fu dan Li, supermarket akan mudah sukses, tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah. Seandainya saya tahu lebih awal, lebih baik saya melakukannya sendiri. Ayah, beginilah yang terjadi. Bisakah ayah mengatur agar para manajer toko cadangan keluarga Fu pergi ke pusat perbelanjaan kita di Tiongkok Daratan untuk belajar? Li Zekai menjelaskan situasinya kepada Li Ka-shing, berharap mendapatkan dukungan ayahnya. Maksudmu orang-orang yang kita kirim ingin melihat laporan keuangan dan rencana bisnis keluarga Fu? Tanya Li Ka-shing dengan suara berat. Aku juga tidak menyangka. Li Zekai agak malu. Orang itu memang diberikan kepadanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Hanya karena ini, kamu setuju untuk membiarkan orang-orang dari keluarga Fu datang ke mal kita untuk belajar? Ayah, apa ada masalah dengan ini? Pertukaran pelatihan bisa menjamin keadilan? Tanya Li Zekai bingung. Kalian bingung? Apa kalian tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan grup supermarket Taihua ini? Ini adalah supermarket dengan supermarket sebagai intinya. Keluarga Fu hanya mengenal supermarket, dan sebagian besar orang yang kupilih untukmu bekerja di manajemen pusat perbelanjaan. Mereka akan memiliki keuntungan besar dalam bersaing memperebutkan posisi manajer regional di masa depan. Sekarang, kalian biarkan keluarga Fu datang ke pusat perbelanjaan kita untuk belajar, dan di masa depan kita semua akan kembali ke garis awal yang sama. Kalian telah menyia-nyiakan semua keuntungan kita. Li Ka-shing menggedor meja dengan keras. Ia sebenarnya memiliki harapan yang tinggi terhadap putra bungsunya. Meskipun tidak setenang putra sulungnya, ia memiliki banyak ide, dan yang lebih penting, ia berteman dengan Feng Yu. Sejak akhir 1980-an, banyak pengusaha Hong Kong mulai menarik investasi mereka dari daratan. Mereka yakin bahwa setelah Hong Kong kembali, kebijakan akan berubah dan tidak menguntungkan mereka.